Burung phoenix tua itu langsung melepaskan topeng hantu rubah hijau, dan mulai menangis seperti orang gila, bergumam dan meratap, membuat suasana di aula menjadi sangat aneh. Sebaliknya, dia mengabaikan rubah kecil dan Fang Xing serta Kong Kong Er yang mengikutinya ke aula. Dia adalah seorang Daluo Jinxian yang bermartabat, dan ketika dia mulai menangis, emosinya menyebabkan kehampaan berubah, dan kesedihan yang tak dapat dijelaskan muncul dalam kehampaan. Bagi makhluk hidup, ini setara dengan ilusi yang paling kuat. Ketika rubah-rubah kecil itu mendengar tangisan itu, mereka pun tertular kesedihan, dan satu persatu mereka segera menjadi tidak stabil dalam taoisme mereka, penuh kesedihan, dan tanpa sadar mereka menangis, berharap mereka bisa memeluknya dan menangis bersama. Bahkan Fang Xing, yang berada pada tingkat kultivasi yang tinggi, dapat merasakan kesedihan yang melonjak ke dalam hatinya saat burung phoenix tua itu menangis. Dia merasa menyesal dan putus asa, sedih dan berduka cita, dan ingin menangis dengan keras. Namun, tekadnya kuat dan tidak bisa digoyahkan oleh orang lain. Dia hanya merasakan dingin di hatinya dan memutus ilusi itu, tidak terpengaruh. Baiklah, cukup menangisnya, saatnya bicara bisnis. Fang Xing diam-diam menggunakan kekuatan gaibnya dan berteriak dengan dingin, leluhur Phoenix berbulu 9, kamu telah menyinggung putra kaisar ini, apakah kamu mengakui kesalahanmu? Kalimat ini mengandung kekuatan abadi yang tak terbatas, mengguncang seluruh aula, dan segera mencairkan kesedihan yang dibawa oleh tangisan burung Phoenix tua. Rubah-rubah kecil yang tadinya menangis dengan sedih, kini juga menjadi lebih sadar. Beberapa di antara mereka menyeka air matanya dengan rasa ingin tahu, lalu melihat ke sekeliling, seolah-olah mereka tidak mengerti mengapa mereka menangis sesedih itu. Burung Phoenix tua itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melirik Fang Xing dengan tatapan seperti pedang, yang membuat hati Fang Xing bergetar. Dia memegang pisau Qitian Ba Men di tangannya, tetapi burung Phoenix tua itu tidak bergerak. Dia hanya melirik Fang Xing dengan dingin, lalu menatap gadis rubah Xiao Yi. Kesedihan di matanya berangsur-angsur menghilang. Dia menatap wajah hantu rubah hijau itu, lalu menatap mata gadis rubah Xiao Yi, dan berkata dengan lembut, suaranya terdengar sangat serak, gadis kecil, apakah kamu dari Tianyuan, atau dari negeri dongeng kecil lainnya? Setelah mendengar pertanyaannya, Fang Xing dan Kong Kong Er saling berpandangan dan untuk sementara menahan keinginan untuk menyerang. Dengan tingkat kultivasinya, jika dia ingin mengetahui sesuatu, dia dapat dengan mudah menyerap seluruh semangat gadis rubah Xiao Yi dalam sekejap pikiran. Itu tidak memerlukan usaha apapun. Karena dia bertanya, itu menunjukkan bahwa dia menghormati pendapat gadis rubah Xiao Yi dan tidak bermaksud memaksanya. Rubah kecil itu tidak dalam bahaya kematian untuk saat ini. Gadis rubah Xiao Yi juga memberanikan diri, menatap burung Phoenix tua itu, dan berbisik, aku dari Tianyuan. Di bawah tatapan burung Phoenix tua, dia merasa tidak ada yang perlu disembunyikan dan tanpa sadar mengatakan kebenaran. Itu berarti dia benar-benar kembali. Burung Phoenix tua itu bergumam pada dirinya sendiri, beberapa janggut emas tipis di dagunya bergetar beberapa kali, dan dia memiringkan kepalanya ke belakang dan memikirkan sesuatu. Tiba-tiba dia mencibir beberapa kali dan menatap dingin ke arah gadis rubah Xiao Yi. Jadi, apa yang kamu cari dengan datang kembali ke sini? Melihat perubahan ekspresinya, Fang Xing dan Kong Kong Er menjadi sedikit gugup lagi. Gadis rubah itu memberanikan diri dan berbisik, selama periode Tianyuan, topeng ini jatuh ke tanganku. Aku selalu menggunakan kekuatan yang terkandung di dalamnya untuk melawan dewa-dewa yang kuat. Namun suatu hari, kesadaranku tiba-tiba menembus ke dalam topeng itu dan menemukan bahwa ada warisan yang tidak lengkap tersembunyi di sana. Seni Nirwana 9 kehidupan. Setelah aku mempraktikkannya, aku merasa bahwa itu sangat kuat, jadi aku mewariskannya kepada saudara perempuanku. Namun warisan ini tidak lengkap. Aku selalu bisa merasakan semacam panggilan misterius, tepat di sisi lain langit berbintang, yang seharusnya menjadi bagian yang tersisa dari warisan ini, jadi aku kembali untuk mencarinya. Seni Surgawi Nirwana 9 kehidupan. Fang Xing sedikit terkejut saat mendengar ini. Topeng hantu rubah hijau ini sudah ada di tangannya sejak lama, tetapi dia tidak pernah mengetahui bahwa topeng itu berisi warisan seperti itu. Namun itu masuk akal, karena dia bukanlah pewaris topeng hantu rubah hijau ini. Dialah yang mencurinya dan melanggar beberapa batasannya sedikit demi sedikit, sehingga dia bisa meminjam sebagian kekuatan di dalamnya. Bagi seorang guru palsu sepertinya, menggunakan kekuatan itu saja sudah merupakan hal yang sangat sulit, apalagi untuk mengungkap warisan yang tersembunyi di dalamnya. Haha, kamu salah. Setelah mendengar apa yang dikatakan gadis rubah Xiao Yi, burung Phoenix tua itu tiba-tiba tertawa muram, wajahnya penuh penghinaan. Bahkan jika kamu kembali, kamu tidak akan dapat menemukan sisa warisan. Gadis rubah Xiao Yi sedikit terkejut dan bertanya tanpa sadar kenapa. Burung Phoenix tua itu mencibir,
karena seni surgawi nirvana 9 kehidupan pada awalnya adalah warisan yang belum dikembangkan secara maksimal, pada dasarnya tidak lengkap. Yang tersembunyi di wajah rubah itu adalah semua metodenya. Hehe, jika warisan ini pada dasarnya tidak lengkap dan tidak dapat dikembangkan secara sempurna, bagaimana mungkin rubah tua itu jatuh ke dalam keadaan seperti itu, mencari kematiannya sendiri dan kembali ke tanah leluhur surgawi? Tidak, itu tidak benar. Gadis rubah Xiaoyi semakin terkejut saat mendengarnya, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, sebelumnya aku dapat merasakan dengan jelas, dan merasakan bahwa sesuatu yang berhubungan dengan warisan ini ada di sisi lain langit berbintang. Baru saja ketika aku mengenakan topeng hantu, aku juga merasakan aura itu, dan bahkan terasa semakin dekat. Jika kamu tidak menggangguku, aku akan menemukan bagian warisan itu. Bodoh. Burung phoenix tua itu tiba-tiba berbalik dan menatap gadis rubah Xiaoyi. Aura tak kasat mata melayang keluar dari tubuhnya, berputar ringan di udara, dan berubah menjadi burung phoenix kecil yang indah, rupawan, dan tampak hidup. Setelah terbang mengitari gadis rubah Xiaoyi 2 kali, rubah itu tiba-tiba melesat ke arahnya, namun tiba-tiba meledak di udara, berubah menjadi pecahan-pecahan seperti kembang api, dan berjadewa seperti hujan bunga. Karena kamu bisa merasakan sesuatu tapi tidak tahu apa itu, apakah akulah yang ditunjuk oleh aura itu? Perkataan burung phoenix tua itu langsung mengejutkan gadis rubah Xiaoyi. Dia menatapnya dengan tatapan kosong. Bahkan Kong Kong Er dan Fang Xing tertegun sejenak. Mereka menatap burung phoenix tua itu dengan penuh kebingungan. Sesaat mereka mengira mereka salah dengar. Mereka semua tahu bahwa burung phoenix tua dan Raja Rubah King Qiu adalah musuh bebuyutan. Dialah yang membasmi Raja Rubah King Qiu dengan tangannya sendiri. Jika memang begitu, bagaimana mungkin ada aura dalam warisan yang ditinggalkan Raja Rubah King Qiu dengan susah payah yang beresonansi dengannya? Jika memang begitu, maka ketika gadis rubah Xiaoyi mengaktifkan aura topeng hantu rubah hijau untuk menjelajahi lokasi sisa warisan, bukankah itu sama saja dengan mengaktifkan semua aura untuk menariknya? Haha, apakah kamu terkejut? Burung phoenix tua itu mencibir, dengan nada sedikit gila dalam suaranya dulu, rubah tua itu mempromosikan metode nirvana 9 kehidupan kepadaku. Bahkan rahasia warisan ini berasal dari kekuatan magis bawaan klan Phoenix kita. Saat itu, aku mengatakan kepadanya bahwa itu adalah jalan buntu, tetapi dia tidak mempercayainya. Dia bersikeras mencari jalan keluar. Sayangnya, kita akhirnya kalah. Itu adalah jalan buntu. Kekuatannya tak terbatas, tetapi pada hakikat itu adalah jalan buntu. Dan karena itu, rubah tua yang putus asa itu memutuskan untuk turun dari kapal lebih awal dan membuat pilihan itu terlebih dahulu ketika dia masih bisa membuat beberapa pilihan. Dan kemudian, dia ingin aku membasminya. Ekspresi wajah Old Phoenix sangat rumit, terkadang gila, terkadang jernih, terkadang acuh tak acuh, dan terkadang menyakitkan. Ketika dia berbicara sampai akhir, meskipun suaranya masih stabil, wajahnya sudah tertutupi oleh lapisan keputusasaan, dan ada bayangan tebal. Apa? Ketika pertama kali mendengar rahasia ini, pikiran pertama Kong Kong Er, Fang Xing dan yang lainnya adalah tidak percaya. Padahal, hal itu sangat berbeda dengan fakta dalam legenda, dan lebih mirip omong kosong orang tua gila itu. Akan tetapi, melihat ekspresi di wajah gadis rubah Xiaoyi, dia tahu bahwa ada satu hal yang baru saja dikatakan oleh lelaki tua itu yang pasti, yaitu aura yang terpancar dari topeng hantu rubah hijau itu memang tidak menunjuk pada warisan apapun, ataupun pada senjata sakti apapun, tetapi sebenarnya menunjuk pada Phoenix tua. Ia menuntun pewaris topeng hantu rubah hijau menyeberangi lautan bintang untuk menemukan di sini, untuk menemukan burung Phoenix tua ini, jadi, untuk apa ini? Haha, orang tua gila ini, dia benar-benar ingin aku membasminya. Burung Phoenix tua itu tertawa keras, dengan kegilaan tak berujung dalam suaranya. Jelas, dia sudah cukup gila, tetapi dia memarahi Raja Rubah King Qiu karena menjadi orang gila dengan kemampuannya. Dia bisa saja tetap berada di atas kapal sampai akhir, tetapi dia bersikeras untuk melompat dari kapal lebih awal. Jika dia ingin turun dari kapal, dia bisa saja turun. Mengapa dia membiarkanku tetap berada di kapal? Kapal itu akan terbalik. Apa gunanya hidup beberapa hari lagi? Hahaha, semuanya sudah ditakdirkan. Aku menyesal telah memutuskan nasib Tai Sangdao. Kapal itu akan terbalik, jadi apa gunanya memotong kepala orang pertama yang mengatakan kebenaran? Kamu telah menemukan keputusasaan terakhir, jadi tidak perlu langsung melompat ke laut. Pada titik ini, semakin ia memikirkan masa lalu, semakin gila burung Phoenix tua itu. Bicaranya menjadi tidak jelas dan emosinya menjadi semakin tidak stabil. Ia membuat rubah-rubah kecil itu ketakutan dan mereka semua berlarian, ingin pergi sejauh mungkin dari orang tua gila itu. Namun, beberapa kata yang diucapkan burung Phoenix tua itu secara tidak sengaja membuat Fang Xing dan Kong Kong Er berpikir dalam-dalam. Tampaknya melalui kata-kata ini, mereka secara tidak sengaja memikirkan sesuatu,
tetapi mereka tidak dapat menghubungkan titik-titiknya. Senior, karena Raja King Qiu meminta kami untuk datang menemui Anda, dia pasti punya rencana. Bisakah Anda memberitahu kami? Setelah terdiam beberapa saat, Kong Kong Er berkonsentrasi, melangkah maju, dan bertanya dengan suara yang dalam. Apa rencananya? Burung Phoenix tua itu tampaknya terbangun oleh pertanyaannya dan teringat sesuatu. Alisnya berkerut erat. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menyadari, aku ingat sekarang. Dia sebenarnya punya rencana. Ketika aku berada di Nirvana untuk ke-10 kalinya, aku seharusnya memotong ingatan ini. Si rubah tua inilah yang bersikeras membuatku mengingatnya. Aku agak bingung. Haha, aku ingat rencana apa yang dia punya. Ketika dia mengatakan ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya terpaku dia meninggalkan kunci. Kunci apa itu? Meskipun burung Phoenix tua itu gila dan kata-katanya tidak jelas, Kong Kong Er, Fang Xing dan sekelompok rubah kecil secara kasar telah mengetahui apa yang sedang terjadi, dan keraguan mereka mulai muncul. Karena seni surgawi Nirwana 9 kehidupan yang ingin dipromosikan oleh Raja Rubah King Qiu telah gagal dan tidak ada akhirnya, mengapa dia meninggalkan nafas pada topeng hantu rubah hijau untuk membimbing pewaris untuk datang ke 33 surga? Jika dia meninggalkan harta karun pada Phoenix tua 33 surga untuk diwariskan pada ahli warisnya, mengapa dia tidak mengirimkannya saja ke Tianyuan sejak awal? Sebagai orang selevel dia, bagaimana mungkin dia tidak paham prinsip bahwa makin panjang malam, makin banyak mimpi yang akan dialami? Kunci apa? Kunci apa? Burung Phoenix tua bergumam pada dirinya sendiri, dan dia tampak sedikit gila. Pada akhirnya ekspresi di wajahnya menjadi semakin gila. Dia tiba-tiba melompat dan berteriak, ini adalah rahasia ras Ibel. Ini adalah rahasia terbesar. Aku bisa memberitahumu, tetapi kamu tidak boleh membiarkan orang lain mendengarnya. Bahkan Putra Kaisar pun tidak boleh mendengarnya, basmi Putra Kaisar ini terlebih dahulu, basmi dia terlebih dahulu, baru aku bisa memberitahumu. Dengan suara ledakan yang keras. Dia tidak hanya bicara, dia melompat dan memukul kepala Fang Xing dengan telapak tangannya. Saat dia mengayunkan telapak tangannya, sayap api merah muncul di belakangnya dan menamparkan ke arah Fang Xing. Itu berisi kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan, memberi orang perasaan bahwa bahkan sebuah bintang tidak dapat menahan hantaman sayap api ini. Namun, kekuatan dahsyat yang tak terlukiskan ini dipadatkan dalam sayap api, tanpa merusak istana sedikit pun, dan ditampar langsung ke arah Fang Xing. Hati-hati, titik. Kong Kong Er sangat terkejut. Dia tidak menyangka burung Phoenix tua itu tiba-tiba menyerang Fang Xing. Melihat sayap api itu begitu kuat hingga tidak dapat dihentikan sama sekali, dia dengan cemas mengayunkan tongkat besar, yang tebalnya lebih dari 10 kaki dan menggulung angin hitam, dan memukul kepala burung Phoenix tua itu. Dia menggunakan taktik mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao, memaksa burung Phoenix tua itu berbalik dan mempertahankan diri, sehingga dapat meringankan tekanan Fang Xing. Apakah orang tua ini benar-benar gila? Fang Xing juga sangat terkejut. Identitasnya saat ini adalah Putra Kaisar, dan burung Phoenix tua ini secara nominal adalah seorang penguasa di bawah kekuasaan Kaisar Langit Merah Agung Abadi Cixiao. Jika dia berani menyerangnya, bukankah itu berarti dia tidak peduli dengan identitasnya sebagai Putra Kaisar? Anda harus tahu bahwa sebelumnya, baik di King Xuantian maupun Duo Bao Xianhe, King Xuanyu dan Sichuan Xiansui, yang berada pada level tinggi, selalu bersikap sopan kepadanya. Meskipun kesenjangan antara levelnya dan mereka lebih besar saat itu, dia mampu mendominasi kedua Daluo Jinxian ini dengan statusnya sebagai Putra Kaisar. Namun, dia tidak menyangka bahwa status seperti itu tidak akan ada gunanya di hadapan orang gila. Hulala, dia mengumpat dalam hati, tetapi tak berani mengumpat dengan tangannya. Dia belum pernah bertarung dengan Dewa Emas dari Luo Agung, jadi dia tidak tahu seberapa kuat kekuatan telapak tangan burung Phoenix tua ini. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Dalam ketergesaannya, jubah merah darah itu tiba-tiba tergulung ke belakang dan berubah menjadi sungai darah yang menghalangi di depannya, tetapi dia hanya mendengar serangkaian suara seperti guntur yang teredam. Cahaya api yang terkandung dalam kekuatan telapak tangan burung Phoenix tua itu mengenai jubah merah darah secara langsung, menyebabkan riak-riak di permukaan jubah merah darah itu seperti gelombang laut. Fang Xing sendiri juga terkena akibat telapak tangan itu dan terlempar keluar. Basmi tanpa ampun. Siapa yang takut pada siapapun saat kematian sudah dekat? Burung Phoenix tua tampaknya menjadi gila karena warna jubah merah darah itu. Dia malah berteriak keras dan mengangkat tangannya untuk menangkis tongkat yang dipukul Kong Kong Er ke kepalanya. Kemudian dia terus menamparkan Fang Xing dengan telapak tangannya yang lain dengan cara yang tidak terduga dan ganas. Suaranya yang gila membuat istana bergemuruh orang menyebalkan kecil keluarga Di. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku takut padamu? Kau telah membasmi banyak orang dan melakukan kejahatan keji. Kau telah membasmi jutaan orang abadi demi secercah kehidupan.
Kau tidak ingin menutupi dosa keluarga Dimu. Apakah kau pikir kau bangga memamerkan senjata berlumuran darah ini? Aku akan membasmimu dengan satu serangan telapak tangan, untuk membalaskan dendam atas jutaan jiwa yang telah dizalimi. Ledakan, ledakan, ledakan. Api itu sangat terang dan berkobar hebat. Sinar cahaya abadi menerobos kehampaan, dan ada tanda-tanda bahwa ia kehilangan kendali. Kotoran. Fang Xing benar-benar ketakutan pada saat ini. Dia tidak menyangka kalau burung Phoenix tua ini semakin lama semakin gila. Tampaknya jubah darah itu semakin memacu kegilaannya. Dia bertekad untuk membasminya. Anda harus tahu bahwa ini adalah istana di luar langit, dan Anda tidak tahu apakah itu kuat. Jika dia benar-benar bertarung dengan orang tua gila ini, bahkan jika dia tidak takut, di bawah kekuatan abadi yang mengagumkan, bagaimana rubah-rubah kecil itu bisa bertahan hidup. Semakin aku memikirkannya, semakin cemas pula aku. Saya tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan solusinya. Orang menyebalkan, lihatlah siapa aku. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya dan Fang Xing pun punya rencana. Dia tiba-tiba menarik jubahnya yang berwarna merah darah, lalu mengatupkan tangannya di depan dada, rambut panjangnya acak-acakan, dan sesosok dunia muncul di belakangnya. Pada saat yang sama, terdengar suara kitab suci samar-samar di dalam kehampaan, yang misterius dan mendalam, mengandung prinsip-prinsip Tao, dan memberkati tubuhnya, membuatnya suci dan mulia pada saat ini, seperti inkarnasi Tao. Kau adalah Dao tertinggi. Ini adalah langkah yang sudah dipikirkannya di menit-menit terakhir, tetapi dia tidak menyangka kalau tindakan itu akan benar-benar membuat burung Phoenix tua itu takut. Dia jelas telah memukul dengan telapak tangannya, tetapi tiba-tiba menariknya kembali, menyebabkan nafasnya menjadi tidak teratur. Namun, dia tidak peduli tentang hal lain dan hanya menatap Fang Xing. Ekspresi wajahnya adalah ekspresi terkejut dan kagum, bercampur dengan rasa bersalah yang tak terlukiskan, dan ketakutan yang tak terbatas. Apakah penerus Dao tertinggi telah lahir? Apakah hari ini benar-benar telah tiba? Dia menjerit dan terus mundur. Dia tidak tampak seperti burung Phoenix tua yang berkeliaran di dunia, tetapi lebih seperti seorang pria tua yang ketakutan. Pada saat itu, mereka mendengar teriakannya yang keras, dan gadis rubah serta rubah-rubah kecil lainnya semuanya terkejut. Mereka semua mengangkat kepala dan memandang ke arah Fang Xing, seolah-olah sedang melihat dewa, mulut kecil mereka terbuka selebar cincin tembaga. Pada saat ini, Fang Xing tidak peduli dengan hal lain. Dia baru saja mendengar kata-kata permintaan maaf dan bahkan penyesalan dari burung Phoenix tua itu ketika dia menyebutkan Dao tertinggi, jadi dia dengan sengaja mengungkapkan aura alam Dao tertinggi. Biasanya, dia akan selalu merahasiakannya dan dengan tegas menolak menunjukkannya kepada siapapun di 33 surga, karena takut menimbulkan terlalu banyak kekacauan. Tetapi saat ini, dia tidak peduli, dan dia tidak menyangka efeknya akan lebih baik dari yang dibayangkannya. Burung Phoenix tua malah takut padanya. Katakan padaku, kunci apa itu? Pikirannya terpacu saat dia tiba-tiba melangkah maju dan berteriak dengan dingin. Itu adalah kunci warisan terakhir dari dunia ibel kunoku. Burung Phoenix tua itu meraung, dan kekuatan abadi yang tak terduga di tubuhnya perlahan memudar. Dia tidak lagi memiliki niat membasmi. Saat kekuatan abadinya memudar, kegilaannya berangsur-angsur mereda, dan ada sedikit kejelasan di antara alisnya. Tetapi kata-katanya menimbulkan keraguan tak berujung di hati Kong Kong Er dan Fang Xing. Mereka semua tahu beberapa hal tentang masa lalu. Ketika ras ibel makmur, ada beberapa raja ibel yang membangun dunia ibel kuno, yang setenar 33 surga, dunia naga, dan dunia Buddha. Namun, tempat itu telah hancur ribuan tahun lalu dan semua sumber dayanya dijarah. Semua makhluk ibel, kecuali beberapa ras alien, menjadi budak, dengan status yang mirip dengan para dewa. Kehancuran dunia ibel berbeda dengan kehancuran dunia naga. Ketika dunia naga hancur, para tetua klan naga mengorbankan diri mereka, menyatukan keinginan surga, dan melindungi warisan terakhir dunia naga. Namun, dunia ibel hancur total karena ada pemberontak yang bersekongkol dengan 33 surga saat itu. Tidak ada warisan yang harus dilindungi. Tentu saja harganya juga jelas. Keturunan klan naga hampir musnah di 33 surga. Beberapa di antara mereka yang selamat menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Namun, banyak ibel besar di dunia ibel yang selamat, dan beberapa dari mereka bahkan menjadi raja abadi. Raja Rubah Kingqiu adalah alien yang lahir di dunia ibel tetapi akhirnya menjadi raja 33 surga. Sampai batas tertentu, dia sebenarnya adalah salah satu ibel besar yang mengkhianati dunia ibel. Justru karena inilah dunia ibel kuno kini hancur. Bagaimana masih ada warisan? Dunia ibel kuno memang hancur, tetapi rubah tua melindungi garis keturunan terakhir dari dunia ibel kuno. Burung Phoenix tua itu tampaknya perlahan-lahan mulai sadar kembali.
Matanya tertuju pada Fang Xing, tetapi dia menjawab pertanyaan Kong Kong Er dan rubah-rubah kecil itu dengan suara yang dalam kehancuran alam Ibel pada waktu itu bukanlah suatu kebetulan, tetapi tidak dapat dihindari. Bahkan dapat dikatakan bahwa itu adalah kesalahan para Ibel itu sendiri. Jika mereka tidak menghancurkan alam Ibel, apakah mereka akan mati bersama? Namun meskipun demikian, rubah tua itu tetap tidak mengkhianati para Ibel. Dia hanya terjerat selama perang. Kemudian, dunia Ibel dihancurkan. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Apakah dia akan melawan para dewa yang paling kuat pada waktu itu dan mengorbankan hidupnya untuk dunia? Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia hanya mengikuti arus dan menerima permintaan para dewa untuk bersekutu, dan kemudian mencoba yang terbaik untuk melindungi warisan terakhir dari dunia Ibel. Dan akulah yang menjaga warisan ini untuknya, menunggu pewaris yang tepat untuk kembali padaku. Warisan terakhir ras Ibel. Kata-kata ini membuat Kong Kong Er, rubah kecil dan yang lainnya semua terkejut, tidak tahu apakah harus merasa sedih atau senang. Ternyata di dalam topeng hantu rubah hijau itu memang tersimpan harta karun yang amat besar, namun bukan ilmu surgawi nirwana 9 kehidupan yang lengkap, melainkan warisan dari kaum Ibel. Tetapi Fang Xing menangkap hal lain dalam perkataan burung Phoenix tua itu, yang membuatnya merasa ragu tak berujung. Dia melangkah maju ke arah burung Phoenix tua itu dan bertanya sambil mengerutkan kening, "Mengapa kamu mengatakan bahwa kehancuran wilayah Ibel tidak dapat dihindari?" "Mengapa?" Si tua Phoenix tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa cukup lama, dia tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu ingin mendengar sebuah cerita?" Mendengarkan sebuah cerita, baik Kong Kong Er, si rubah kecil, atau bahkan Fang Xing, mereka semua sedikit terkejut. Pada saat kritis ini, siapa yang masih berminat mendengarkan cerita? Akan tetapi, melihat ekspresi serius dan berwibawa di wajah Old Phoenix, tak seorang pun bisa berkata tidak. Akhirnya, Fang Xing melangkah maju dan bertanya, "Apakah panjang?" Burung Phoenix tua berkata tidak lama lagi. Fang Xing mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, silakan ceritakan padaku." Ini adalah kisah yang sering diceritakan oleh rubah tua. Dahulu kala ada sebuah kapal yang membawa banyak orang, berlayar di sungai yang panjang dan tak berujung. Kapal itu memiliki makanan yang tak terbatas, kitab suci yang tak terbatas, semua kegembiraan, dan semua harapan. Kapal itu terus melaju, dan orang-orang terus berdatangan dan lahir di kapal itu, membuat kapal itu semakin hidup dan damai. Banyak orang menyebut kapal ini sebagai pantai seberang, karena mereka merasa bahwa di kapal ini, mereka sudah memiliki segalanya dan tidak perlu pergi ke darat lagi. Kapal ini adalah tujuan mereka, dan mereka hanya akan mengikuti arus. Burung Phoenix tua benar-benar berbicara seperti ini, nadanya tenang, dan wajahnya tampak sedikit muram di dalam istana peri. Fang Xing, Kong Kong Er, Little Fox dan yang lainnya semua mendengarkan dengan tenang, dan tidak ada seorang pun yang berani menyela dia. Tapi mimpi indah itu akhirnya akan berakhir. Saat Old Phoenix berbicara, suaranya perlahan melemah. Ketika mencapai titik terendah, tiba-tiba naik lagi, dan ekspresi di wajahnya menjadi sedikit ganas. Ada semakin banyak orang di kapal, dan mereka semua perlu makan. Makanan tumbuh di kapal. Semakin banyak mereka makan, semakin lemah kapal itu. Selain itu, beberapa orang di kapal makan terlalu banyak makanan dan menjadi lebih berat. Akhirnya suatu hari, mereka menemukan fakta yang mengerikan, yaitu, kapal ini tidak dapat lagi mengangkut mereka dan akan terbalik kapan saja. Seekor rubah kecil mendengar ini dan tidak dapat menahan diri untuk mendekati gadis rubah Xiaoyi. Namun, gadis rubah Xiaoyi tanpa sadar menoleh untuk melihat Fang Xing, seolah ingin mendekat, tetapi pada akhirnya dia tidak berani bergerak. Apa yang bisa dilakukan? Burung Phoenix tua bergumam pada dirinya sendiri, dengan ekspresi aneh di wajahnya. "Kita tidak bisa mati bersama-sama." Jadi orang yang memegang kendali kapal mereka berkata bahwa karena ada terlalu banyak orang di kapal dan kapal itu terlalu berat, mari kita lemparkan beberapa dari mereka ke bawah. Ketika dia sampai pada titik ini, ekspresinya menjadi aneh dan nadanya tenang, tetapi membuat orang merasa dingin. Jadi mereka mulai melemparkan beberapa orang dari perahu ke laut. Tetapi setelah melemparkan beberapa orang, perahu itu tetap tenggelam, jadi mereka mulai melemparkan lebih banyak orang ke laut, satu persatu. Mereka melemparkan orang-orang baru di perahu ke laut, dan kemudian melemparkan beberapa orang yang tidak berguna ke laut. Tetapi itu masih belum cukup, jadi mereka mulai melemparkan beberapa orang yang tidak berdiri di sisi mereka ke laut. Yang lucu adalah bahwa orang-orang yang melemparkan banyak orang ke laut itu masih tenggelam dalam mimpi yang konyol, mengatakan bahwa mereka dapat tinggal di perahu selamanya, dan karena itu menyebut diri mereka abadi. Namun akhirnya, mereka terbangun dari mimpi itu, karena mereka semakin banyak membuang orang ke laut, bahkan beberapa orang dari mereka sendiri yang telah setuju untuk tinggal di kapal selamanya. Namun kapal itu tetap tenggelam. Mengapa? Saat Old Phoenix mengatakan ini,
senyum misterius muncul di wajahnya, dan tatapannya menyapu Fang Xing dan yang lainnya, seolah mengajukan pertanyaan. Namun sebelum Fang Xing dan yang lainnya sempat menjawab, dia tersenyum dan memberikan jawaban karena mereka sendiri adalah orang-orang yang paling berat. Mereka telah melemparkan banyak orang ke laut, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang seberat salah satu jari kaki mereka sendiri. Bagaimana mungkin perahu itu tidak tenggelam? Ini memang cerita sederhana, tetapi Fang Xing dan yang lainnya merasa sedikit tertekan setelah mendengarkannya. Mengapa mereka tidak bisa makan lebih sedikit? Fang Xing, Kong Kong Er, dan bahkan gadis rubah yang lebih dewasa Xiao Yi, tidak berbicara saat ini. Sebaliknya, gadis kecil yang paling gemuk di antara kawanan rubah kecil itu berbicara dengan nada naif. Dari penampilannya, tampaknya dia memang khawatir terhadap orang-orang di kapal, dan bahkan memiliki sedikit pengertian. Dia berkata dengan serius, makan lebih sedikit, kamu akan merasa lebih ringan, dan kamu bisa mengusir lebih sedikit orang. Mereka tidak berani. Burung Phoenix tua itu tertawa misterius, jika mereka makan lebih sedikit, mereka akan menjadi lemah dan akan dilemparkan ke dalam air oleh orang kuat lainnya. Lalu mereka, rubah kecil lainnya berbicara dengan ragu-ragu, tidak bisakah mereka memperbaiki perahunya agar lebih kuat? Seseorang telah mencobanya. Burung Phoenix tua itu tertawa tapi semuanya gagal. Kapal itu tidak dapat diperbaiki karena kecepatan perbaikannya jauh lebih lambat daripada kecepatan kehancurannya. Sekelompok rubah kecil saling memandang, tetapi tidak ada yang berbicara. Bagi mereka, mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini sungguh agak sulit. Lagi pula, mereka semua sangat pintar. Meskipun mereka belum mengalami banyak hal, mereka juga samar-samar memahami bahwa cerita ini tidak sesederhana itu. Setelah mendengar cerita ini, Fang Xing tidak mengucapkan sepatah kata pun sampai saat ini, ketika dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata apakah ada yang pernah mencoba melemparkan orang terkuat ke dalam air. Memiliki. Burung Phoenix tua itu berbicara tanpa ragu, banyak orang terlempar ke dalam air tetapi belum mati. Mereka dipenuhi dengan kebencian dan rasa sakit, jadi mereka memutuskan untuk membalas dendam. Untuk menyelamatkan orang-orang di kapal, mereka membuat rencana yang sangat besar. Jika memang begitu, lalu mengapa Raja Rubah King Qiu menyimpan warisan terbesar di 33 surga? Setelah mendengar ini, Fang Xing mengerutkan kening dan tiba-tiba bertanya dengan suara yang dalam. Pada titik ini, dia terlalu malas untuk bertanya menggunakan kata-kata dalam cerita dan malah bertanya secara langsung. Burung Phoenix tua tertawa mendengar ini karena dia khawatir. Bahkan jika mereka yang jatuh ke dalam air bekerja sama dan melakukan apa yang mereka lakukan, melemparkan orang terkuat di kapal ke dalam air, kapal itu tetap akan rusak dan akan tetap terbalik. Kemudian semuanya akan terjadi lagi. Dia takut keturunannya terlalu lemah dan akan dilemparkan ke dalam air oleh orang baru yang memegang kendali kapal. Setelah mendengar ini, Fang Xing berhenti berbicara dan seluruh ekspresinya menjadi sangat aneh. Pada saat ini, Phoenix tua juga menatapnya dengan penuh arti. Tatapan mata kedua insan itu bertemu beberapa saat, dan mereka saling memandang dengan tenang, tetapi pada akhirnya tidak ada seorang pun yang berbicara. Perasaan tertekan yang samar-samar bertahan di aula ini untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Kong Kong Er juga menoleh untuk melihat Fang Xing, seolah ingin menanyakan sesuatu, tetapi dia tidak berbicara. Dia hanya mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu menoleh ke arah Phoenix tua dan berkata dengan suara yang dalam, senior, keturunannya tidak akan mudah terlempar ke dalam air lagi. Sekarang bukan saatnya untuk mempertimbangkan masalah ini. Yang dibutuhkan sekarang adalah semua orang harus berusaha sekuat tenaga untuk mendorong orang terkuat di atas kapal ke dalam air. Jika tidak, seluruh kapal akan tenggelam cepat atau lambat, dan semua orang akan kehilangan harapan untuk naik lagi. Ketika dia sampai di titik ini, dia berhenti sejenak dan berbisik, jadi, di manakah warisan terakhir dari dunia Ibel sekarang? Masalahnya akhirnya kembali ke titik awal. Bahkan Fang Xing pun tak kuasa menahan diri untuk mengangkat kepalanya dan menatap burung Phoenix tua itu. Kamu seekor monkey yang pintar. Burung Phoenix tua memandang Kong Kong Er dan memujinya. Dia kemudian melirik Fang Xing, tampak merenung sejenak, dan tertawa pelan, karena kamu berani menanyakan pertanyaan ini di depannya, itu berarti kamu mempercayainya. Maka aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Si rubah tua itu mengabaikan reputasinya sendiri dan bahkan mengambil risiko dikutuk oleh generasi mendatang ribuan tahun kemudian untuk mempertahankan warisannya. Itu ada di sini. Di sini. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua rubah kecil menjadi gembira. Mata Fang Xing juga berbinar. Meski suasana hatinya masih sangat berat, tanpa sadar dia melirik ke sekelilingnya. Anda tidak dapat melihatnya sekarang karena pintunya belum dibuka. Burung Phoenix tua itu terkekeh pelan, dan senyumnya tampak sedikit misterius. Kunci. Kong Kong Er dan yang lainnya teringat apa yang baru saja dikatakan burung Phoenix tua itu, dan hati mereka sedikit tergerak. Kamu telah membawa kembali kuncinya.
Old Phoenix dengan lembut mengangkat tangannya, memegang topeng di telapak tangannya. Kong Kong Er dan Fang Xing keduanya tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa topeng hantu rubah hijau ini adalah kuncinya. Raja Rubah Qiu Hijau benar-benar mengalami banyak kesulitan. Dia mula-mula mengirimkan kuncinya kembali ke Tian Yuan, kemudian meminta ahli waris Tian Yuan untuk mengirimkannya kembali, dan kemudian meminta Old Phoenix untuk menunggu di sini dan memberitahu ahli waris tersebut bahwa inilah kuncinya. Tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, hal itu membuat orang merasa bahwa dia terlalu berhati-hati. Jadi bagaimana kita membuka pintu itu? Kong Kong Er tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan menanyakan pertanyaan ini. Ini juga merupakan kalimat yang paling dikhawatirkan oleh si rubah kecil, Fang Xing dan yang lainnya, dan semua mata pun menoleh untuk melihatnya. Aku tidak akan memberitahumu sekarang. Ketika si tua Phoenix mendengar ini, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, yang membuat semua orang di ruangan itu merasa tertekan. Namun sebelum mereka sempat bertanya, burung Phoenix tua itu sudah memberikan jawaban. Rubah tua itu mengorbankan reputasinya, dan aku hampir mengorbankan segalanya untuk mempertahankan warisan ini. Bagaimana mungkin aku bisa menyerahkannya kepadamu dengan begitu mudah? Apalagi orang yang membawa kembali kunci itu hanyalah seekor rubah kecil yang baru saja membentuk ramuan emas dan bahkan belum membentuk bayi abadi. Haha, tidak semudah itu bagimu untuk menginginkan warisan ini. Pergi dan buktikan bahwa kau memiliki kemampuan untuk mendapatkannya terlebih dahulu. Jika keturunan ini tidak memiliki cukup kemampuan untuk mempertahankan warisan ini, lebih baik tidak memberikannya kepadamu, karena mengambil harta itu hanya akan membuatmu mati lebih cepat. Ini, Kong Kong Er yang awalnya sedikit marah, terdiam setelah mendengar ini, seolah-olah dia setuju dengan kebenaran ini. Jadi setelah lama terdiam, dia langsung bertanya bagaimana cara membuktikannya. Ada sedikit niat membasmi di mata burung Phoenix tua itu, dan suaranya menjadi dingin pada awalnya. Rubah tua itu tidak punya pilihan selain menerima undangan untuk memasuki istana peri abadi. Tetapi di dunia Ibel, benar-benar ada sampah yang mengkhianati klan Ibel dan mengubah diri mereka menjadi tokoh besar di 33 surga. Namun, tidak peduli seberapa banyak akal rubah tua itu, dia tetap membasmi mereka satu persatu. Namun, dia belum membasmi mereka semua. Ada seekor binatang buas yang dulunya adalah Raja Ibel. Dia menyerah kepada Kaisar Chang dan membuka pintu ke dunia Ibel. Rubah tua itu menggunakan segala cara, tetapi hanya memaksanya untuk meninggalkan Chang Tian Agung. Tetapi dia masih hidup dan sehat sekarang. Pergi dan basmi dia. Kong Kong Er mendengarnya dan menyeringai siapa itu. Suara burung Phoenix tua itu terdengar dingin dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Silsilah 6 Ibel Surga, Raja Ibel Surgawi Penjara Agung Bai Xianxi. Garis keturunan 6 Ibel Surga. Ketika mereka pertama kali mendengar apa yang dikatakan Old Phoenix, Fang Xing dan Kong Kong Er merasa sedikit tertekan. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa pengkhianat nomor satu di dunia Ibel yang disebutkan oleh burung Phoenix tua itu sebenarnya ada di 6 surga Ibel dan merupakan Raja Ibel. 6 surga Ibel, tempat macam apa itu? 33 langit yang luas itu adalah yang paling kacau dan tidak teratur, bagaikan neraka di bumi. Kalau kita katakan bahwa 33 surga itu adalah dunia abadi, maka itu kurang tepat. Sebab, ke-6 surga Ibel itu adalah dunia Ibel yang bersesuaian dengan dunia abadi. Para dewa abadi sering mengatakan bahwa sekarang ada 3,5 kaisar abadi di 33 surga, tetapi itu bukan lelucon. Memang demikianlah adanya. Sekarang Raja Abadi telah tumbang dan Kaisar Abadi telah turun, masing-masing telah menyatukan suatu wilayah kekuasaan. 3 Kaisar Abadi mengacu pada Kaisar Merah, Kaisar Chang, dan Kaisar Xuan, namun setengah sisanya mengacu pada 6 Raja Ibel dari 6 surga Ibel. 6 orang itu dihitung sebagai setengahnya karena para dewa menganggap mereka tidak lebih hebat dari para Kaisar Abadi. Tetapi mereka harus memasukkan mereka karena ke-6 Raja Ibel ini benar-benar hebat. Belum lagi hal lainnya, ketiga Kaisar Abadi semuanya adalah orang-orang yang sangat berani. Mereka telah membasmi banyak sekali orang dalam 1000 tahun ini. Raja Abadi telah melenyapkan banyak sekali orang, jadi mengapa meninggalkan mereka? Oleh karena itu, sebagian orang selalu berspekulasi bahwa ke-6 Raja Ibel tersebut saling bersekongkol dan bertarung satu sama lain setiap hari. Namun saat mereka menghadapi musuh dari luar, ke-6-nya akan bekerja sama untuk melawan dunia luar. Jika mereka berenam bersatu, bahkan seorang kaisar abadi pun tidak akan mampu mengalahkan mereka dengan mudah. Mungkin dapat dikatakan bahwa, jika para dewa abadi tidak dihitung, maka ke-6 orang ini adalah makhluk terkuat di 33 surga kecuali kaisar abadi. Orang yang ingin dibasmi oleh Phoenix tua tidak lain adalah salah satu dari ke-6 orang ini, Bai Xianxi, penguasa penjara Ibel Agung. Jika kamu memiliki kemampuan, ambillah kepala harimau miliknya. Jika tidak, kamu dapat menyebarkannya. Anggota klan Ibel yang memiliki kemampuan dapat mengambil kepala mayat putih dan mewarisi warisan klan Ibel. Haha,
Kamu tidak perlu mengatakan bahwa aku telah melanggar niat awal rubah tua itu dan tidak menyetujui orang yang dipilihnya untuk diwariskan. Paling-paling, aku akan mewariskan metode rahasia nirvana kepadamu. Hanya saja aku serius tentang masalah ini. Malapetaka ini datang lebih cepat dari yang diharapkan. Aku tidak punya waktu untuk menunggumu tumbuh dewasa perlahan. Sikap Old Phoenix luar biasa tegas. Setelah berkata demikian, dia melambaikan lengan bajunya dan benar-benar tampak ingin mengusir tamu itu. Terlebih lagi, dia juga memegang erat topeng hantu rubah hijau di tangannya, tanpa ada niat untuk mengembalikannya. Menghadapi situasi ini, Kong Kong Er mengerutkan kening dan tetap diam. Si rubah kecil pun makin bingung. Mereka memandang burung Phoenix tua yang membelakangi mereka, seperti patung kayu atau batu, lalu memandang Kong Kong Er yang berdiri di sana dengan diam. Akhirnya, mereka semua tanpa sadar menatap ke arah Fang Xing, seolah-olah ada sedikit keintiman di mata mereka, tetapi mereka tidak yakin. Fakta bahwa Fang Xing adalah keturunan Dao tertinggi bukanlah rahasia di Tianyuan. Banyak orang yang dekat dengannya atau beberapa orang berkedudukan mengetahui hal itu. Tentu saja kelompok rubah kecil ini juga mengetahui hal itu. Mereka bahkan tahu bahwa keledai yang menimbulkan masalah dan melakukan kejahatan atas nama Dao tertinggi di Tianyuan dapat dianggap sebagai saudara senior mereka. Pihak lain pernah datang tanpa malu-malu untuk menyatakan hubungannya dengan mereka, tetapi dikalahkan oleh para tetua Gunung Qingqiu. Sekarang, setelah mendengar apa yang dikatakan burung Phoenix tua tadi, dan sehubungan dengan beberapa rumor, mereka secara alami mengonfirmasi sebagian kebenarannya. Namun, penampilan Fang Xing telah berubah drastis, dan ekspresinya begitu tegas sehingga mereka tidak berani mengenalinya sejenak. Guru, guru, dalam keheningan, gadis cantik dan gemuk itu memanggil dengan hati-hati dan ragu-ragu. Harusnya memanggilnya Paman Fang. Gadis rubah Xiaoyi juga mengoreksi caranya memanggil dengan suara kecil. Suara mereka sangat lembut, seolah-olah mereka takut menakuti sesuatu, tetapi mata mereka bersinar terang dan mereka tidak berkedip barang sesaat pun. Panggilan, tetapi suara kecil inilah yang membangunkan Fang Xing, yang terdiam sejak mendengarkan cerita itu. Dia menghela napas lega, lalu menoleh dan menatap rubah-rubah kecil itu. Menghadapi mata kecil yang berbinar itu, dia tiba-tiba tersenyum. Hanya dengan senyuman ini, suasana suram di lapangan tiba-tiba sirna. Kekhawatiran dan ketakutan di mata berbinar itu lenyap seketika. Mereka maju satu demi satu, agak ragu-ragu, namun bersemangat, seolah-olah mereka ingin menerjang ke arah Fang Xing. Pada saat ini, Fang Xing tiba-tiba menoleh dan melirik bagian belakang Phoenix tua. Dia tentu tahu mengapa suasananya begitu menyedihkan. Dia melirik topeng hantu rubah hijau yang dipegang erat di tangan Phoenix tua itu dengan sedikit ketidaksenangan, lalu meletakkan lengannya di bahu Kong Kong Er dan tertawa dingin monyet, kenapa repot-repot seperti ini? Kemudian dia melihat ke arah sekelompok rubah kecil, dan tertawa dengan angkuh dan ganas, tetapi juga dengan sedikit kebaikan burung pencuri tua ini benar-benar gila, kenapa repot-repot mendengarkan omelannya, murid-murid, katakan saja sepatah kata, dan Tuan akan membantu kalian merebut benda tua ini, mendapatkan warisan, dan kemudian pergi membasmi harimau putih itu. Itu dia, yah, dia memang masternya. Ketika sekelompok rubah kecil mendengar suara yang familiar ini, mata mereka tiba-tiba berbinar. Kekhawatiran terakhir di hati mereka pun sirna, dan mereka pun bergegas menghampiri. Gadis rubah Xiaoyi hanya dengan gembira memegang tangannya. Rubah-rubah kecil lainnya telah memanjat tubuhnya, seperti monyet. Ada yang memeluk kakinya dan mendongak, ada yang langsung melompat ke bahunya, dan ada pula yang menarik jubahnya dan menolak melepaskannya. Berhenti, jujur saja, mari kita bicara bisnis. Fang Xing tidak tahan melihat pemandangan ini, jadi dia buru-buru memarahinya, lalu menoleh ke Kong Kong Er dan bertanya, bagaimana? Kong Kong Er menatapnya dengan tatapan aneh di matanya, dan Fang Xing berkata, warisan ini awalnya milik muridku. Kong Kong Er menundukkan kepalanya, mendesah dalam-dalam, dan berkata, tidak ada yang akan bersaing dengan muridmu, tetapi apa yang dikatakan senior Feng Huang masuk akal. Karena kamu ingin mewarisi warisan ini, kamu tentu harus membuktikan bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mewarisinya. Gadis kecil itu mungkin tidak memiliki cukup kultivasi, tetapi bukankah kita masih memiliki kita? Bukankah kita masih memiliki kamu sebagai guru? Bagaimanapun, karena kamu menerima murid-murid itu, kamu belum mengajar mereka dengan baik. Fondasi mereka tidak murni, dan kamu setidaknya bertanggung jawab 70% atas kurangnya kultivasi mereka. Sekarang giliranmu untuk memenuhi tanggung jawabmu sebagai guru. Bagaimana caramu berbicara? Setelah mendengar apa yang dikatakan Mongkia itu, Fang Xing merasa sedikit malu. Dia menundukkan kepalanya dan melirik rubah-rubah kecil itu. Dia memang sedikit malu. Budidaya kelompok rubah kecil ini sebenarnya tidak begitu bagus. Yang terkuat, rubah betina Xiaoyi, hanya berada di tingkat ke-9 tahap inti emas.
Yang lainnya memiliki 2 yang telah melangkah ke tahap inti emas. Sebagian besar sisanya berada pada tahap pendirian fondasi, dan fondasi tahu mereka juga tidak begitu bagus. Hanya yang termuda, Xiao Pang, yang lebih baik. Meskipun dia berada di tahap tengah pendirian fondasi tahunya sebenarnya adalah fondasi abadi berwarna ungu, yang sudah merupakan bibit bagus yang langka. Pada usia ini dan dengan tingkat kultivasi ini, mereka akan dianggap luar biasa di masa lalu. Namun di dunia yang gemilang ini, dengan begitu banyak orang jenius dan keberuntungan tak terkira, mereka hanya bisa dianggap orang biasa. Hanya gadis rubah Xiaoyi dan Xiao Pang yang nyaris tak terlihat menonjol, yang lainnya tidak. Fang Xing merasa sedikit bersalah tentang hal ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan salahkan aku, mereka hanya tidak memiliki kualifikasi yang baik." Ketika Kong Kong Er mengalihkan pandangannya lagi, dia tidak dapat lagi menyembunyikan penghinaan di matanya. Saya belum pernah melihat majikan yang begitu tidak bertanggung jawab, yang berani mengabaikan tanggung jawabnya. Baiklah, mungkin aku tidak mengajarimu dengan baik, tapi membantumu berpikir jernih juga merupakan tanggung jawabku. Fang Xing hanya bisa menutupi wajahnya dan mendesah, lalu dia menggendong bocah gendut yang menangis keras itu di lehernya. Baiklah, Guru, saya sangat merindukanmu. Tuan, setelah Anda pergi, kami bertemu banyak orang jahat dan kami tidak dapat mengalahkan mereka. Guru, sebagian orang memanggilmu setan tua dan kami monster kecil. Serangkaian teriakan penuh persahabatan langka dan sejati terngiang di telinga Fang Xing, melembutkan hatinya dan merasa sedikit bersalah. Dia bisa mengabaikan Kong Kong Er, tetapi tidak mudah membuang begitu saja sekelompok rubah kecil seperti itu. Tak berdaya, dia hanya bisa membujuk mereka 2 kali, lalu membiarkan kawanan rubah kecil itu menahannya, perlahan-lahan naik ke awan, lalu meninggalkan istana peri bersama Kong Kong Er. Namun, ketika dia membuka pintu istana peri untuk keluar, mengingat dunia luar pasti sedang kacau saat ini, demi menghindari masalah, dia berdiskusi dengan Kong Kong Er dan mengirim mereka ke dunia kecil, agar tidak terlihat oleh orang luar dan harus menjelaskannya. Yang mulia telah keluar. Begitu mereka meninggalkan istana abadi, mereka segera mendengar teriakan keras di luar. Ketika mereka mendongak, mereka melihat lebih dari 100 pengawal Dewa Darah, serta sekelompok tokoh utama dari surga Phoenix 9 punggungan, prajurit abadi dan jenderal abadi, semuanya berdiri di luar dengan cemas. Mereka tidak dapat menemukan pintu masuk ke istana abadi, dan hanya bisa menilai secara kasar bahwa putra kaisar menghilang di sini. Mereka tidak berani pergi, dan hampir membalikkan tanah hangus di sekitarnya beberapa kali. Mengapa kamu begitu panik? Bagaimana mungkin putra kaisar ini bisa mendapat masalah dengan mudah? Fang Xing memandang sekelilingnya dengan dingin, melotot ke arah orang-orang di sekitarnya, dan menahan kebisingan yang tak ada habisnya. Yang mulia, leluhur Phoenix berbulu 9. Pemimpin pengawal Dewa Darah sudah maju ke depan dan bertanya dengan wajah muram, sambil menatap dingin ke arah kuda surgawi Jiuling Phoenix. Para Raja Abadi dan Jenderal Abadi di surga Phoenix 9 puncak semuanya berpikir bahwa bencana akan terjadi, dan mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Tidak ada pembelaan, orang tua gila itu dan aku hanya bercanda. Fang Xing menutupi masalah itu dengan beberapa patah kata, yang langsung membuat para dewa Jiuling Phoenix Heaven bernapas lega. Meskipun mereka tidak tahu lelucon macam apa itu, tetapi berkat kata-kata putra kaisar, mereka akhirnya lolos dari malapetaka. Baru saja mereka semua dibuat takut oleh leluhur yang seperti orang gila, bahkan mereka rela dipaksa memberontak. Semuanya, pergilah. Aku punya hal penting yang harus kulakukan dan tidak punya waktu untuk berbicara dengan kalian. Fang Xing tidak mau menjelaskan lebih lanjut, dan sepenuhnya menunjukkan keistimewaannya sebagai putra kaisar, yakni tidak menjelaskan sama sekali. Ya, Tuan, pengawal Dewa Darah tidak berani berkata lebih banyak lagi. Dia awalnya setuju, namun tidak pergi. Dia ragu-ragu sejenak lalu berkata, hanya saja Yang Mulia Abadi baru saja mengirimkan sebuah dekrit. Fang Xing sedikit terkejut, lalu menoleh untuk menatapnya, dan bertanya dengan tidak sabar apa yang ingin dilakukan ketiga dewa tua itu sekarang. Pemimpin pengawal Dewa Darah sangat ketakutan hingga keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya dan berkata dengan tergesa-gesa, 3 dewa abadi ingin mengundang putra kaisar, untuk pergi ke 6 surga Ibel. 6 Ibel datang lagi. Fang Xing agak terkejut, bertanya-tanya bagaimana semua hal ini terjadi pada saat yang bersamaan. Saat dia membaca surat yang diserahkan oleh Lingsu Immortal Venerable, dia mengerti keseluruhan ceritanya. Semua masalah itu disebabkan oleh peristiwa besar yang terjadi di 6 surga Ibel 3 hari lalu. Raja Ibel surga jahat ekstrim Wan Chouhai menghadapi musuh yang kuat dan terluka parah dan hampir mati. 6 surga Ibel sudah dalam kekacauan. 6 Raja Ibel yang selama ini diawasi oleh 3 istana kekaisaran, segera menghancurkan keseimbangan hanya karena 1 orang hilang.
Masalah yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun secara diam-diam tiba-tiba pecah. Raja Ibel Surga Kebahagiaan Ekstrim Mochier dan Raja Ibel Surga Penjara Agung Bai Xianxi tengah bertarung satu sama lain, sementara Raja Ibel lainnya hanya menonton dari pinggir lapangan. Kekacauan besar akan terjadi. Bagi Istana Kekaisaran tiga pihak, 6 surga Ibel pada awalnya merupakan tempat yang dilestarikan karena ketiga pihak menjaga keseimbangan. Di mata banyak orang berpengetahuan, 6 surga Ibel hanyalah tempat Istana Kekaisaran tiga pihak menyimpan sumber daya, dan mereka dapat bergerak dan membagi-baginya kapan saja. Akan tetapi, meskipun demikian, karena tidak ada seorang pun di Istana Kekaisaran tiga pihak yang berani bertindak gegabah, 6 surga Ibel tetap dipertahankan seperti ini. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, ada rumor yang terkait dengan 6 surga Ibel, tetapi fondasinya tidak pernah terguncang. Selain hal-hal lainnya, 4 tahun lalu, terdapat rumor yang menyebutkan bahwa seorang pemberontak Tianyuan telah menyelinap ke 6 surga Ibel dan diam-diam menghubungi seorang Raja Ibel tertentu. Ada juga sisa-sisa klan naga yang telah lama punah yang muncul di 6 surga Ibel. Bahkan ada biksu yang berkhotbah di Istana Ibel di Beiming, Wang Yutian. Tidak peduli yang mana, itu adalah kejahatan serius yang cukup untuk melanggar Istana Kekaisaran tiga pihak. Namun sayang, Kaisar Abadi menutup jalan mundur tersebut, dan kawanan naga itu tidak memiliki pemimpin, sehingga keadaan menjadi seperti ini, dan tidak ada seorang pun yang benar-benar mengelola mereka. Namun kini, situasinya berangsur-angsur mulai berubah. 3 tahun cukup bagi para pangeran dan putri dari 3 istana kekaisaran untuk menstabilkan kekuasaan di tangan mereka. Lalu, mata mereka tidak dapat menahan diri untuk melihat ke arah arus bawah 6 Ibel. Jika pada awalnya cara istana kekaisaran hanya dilakukan secara rahasia, maka fakta bahwa Raja Ibel Langit yang sangat jahat terluka parah oleh musuh yang misterius dan kuat menjadi pemicunya. Di permukaan, 3 istana kekaisaran, yang tampaknya tetap tenang, tiba-tiba mengambil tindakan. The Crimson Heaven telah menerima berita tersebut. Pada hari pertama setelah Raja Ibel Langit yang sangat jahat diserang, Yan Zhaoge, putra Langit Taixuan, secara langsung dan paksa memasuki 6 Langit Ibel, dengan dalih untuk membalaskan dendam pamannya, tetapi semua orang dapat melihat niat jahatnya. Kemudian, Lu Xiaojun, putri Kaisar Langit Biru Agung, juga memasuki 6 surga Ibel dengan tujuan mendoakan agar Raja Ibel Langit Pelupa Xiao Beiming berumur panjang. Dikabarkan bahwa tentara abadi Istana Kekaisaran kedua belah pihak juga telah mendesak ke perbatasan. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa selama situasi di 6 surga Ibel berubah, kedua pasukan abadi akan segera menyerbu ke 6 surga Ibel dan membagi wilayah surgawi, sumber daya, Del. Dalam situasi ini, 3 penguasa abadi Dacitian memikirkannya dan menyadari bahwa mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Karena suatu perjanjian rahasia, mereka bertiga tidak dapat mengambil tindakan, kalau tidak, 33 surga pasti akan menimbulkan kekacauan, dan akibat itu jelas bukan hal yang ingin mereka lihat. Da Changtian dan Tai Xuantian pasti punya ide yang sama, jadi para dewa dari ketiga pihak tidak berniat mengambil tindakan, hanya putra dan putri kaisar yang akan maju. Dalam situasi ini, Dacitian hanya bisa mengirim Yang Mulia Kaisar Liu ke sana. Meskipun Yang Mulia di Liu belum mengalami terobosan dan berada satu tingkat di belakang mereka berdua, masalah ini tidak dapat ditunda. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mengirim surat secepatnya, dengan harapan Yang Mulia Kaisar Liu bisa pergi ke 6 surga Ibel. Mereka tidak lagi meminta Yang Mulia Kaisar Liu untuk menekan para pengikutnya seperti yang dilakukannya 1000 tahun lalu, tetapi mereka hanya berharap agar ia dapat memanfaatkan kekuatan Langit Merah Agung untuk mendapatkan sepotong keuntungan. Mustahil kalau sumber daya dari 6 surga Ibel yang telah lama diincar semua orang, pada akhirnya akan direnggut oleh surga Biru Agung dan surga Taixuan, sehingga tidak ada yang tersisa di surga Merah Agung. Lagi pula, meskipun putra kaisar tidak berguna, kekuatan Langit Merah Agung ada di sini, jadi dia masih memiliki keyakinan tertentu untuk melakukan ini. Yang Mulia, begitu 6 Ibel kehilangan kekuasaan, akan terjadi kekacauan, dan ke-6 Ibel itu pasti akan mencari perlindungan di 3 istana kekaisaran. Itulah sebabnya pangeran bergegas ke sana sekarang untuk membujuk mereka agar mengabdi di bawah Langit Merah Agung kita. Ketiga dewa abadi akan memberi mereka posisi penting dan tidak akan pernah memperlakukan mereka dengan tidak adil. Namun, bagaimana membujuk mereka terserah pangeran. Menurut ketiga dewa abadi, setidaknya 2 Ibel harus ditaklukkan agar perjalanan ini berharga. Namun, dewa abadi memberitahu pangeran untuk tidak merasa tertekan dan mengikuti arus saja. Berdiri di depan Fang Xing, seorang raja abadi tua dengan hormat menyampaikan kata-kata dari 3 tuan abadi. Tentara surgawi abadi Merah Agungku juga telah berkumpul, siap untuk menyerbu ke 6 surga Ibel kapan saja, tetapi kita tidak boleh bertindak gegabah sekarang. Masalah awal hanya dapat ditangani oleh Yang Mulia Kaisar. Ketika Yang Mulia Kaisar menganggap waktunya tepat, sebuah dekrit akan dikeluarkan, dan pasukan akan tiba.
Orang lain menjelaskan pengaturan Daci Tian. Takut Fang Xing mungkin tidak mendengarkan dengan saksama. Haha, ini benar-benar hidup. Fang Xing tertawa pelan, berpikir sejenak, lalu melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi. Yang mulia, Anda berstatus bangsawan. Jika Anda memasuki 6 surga ibel dengan mudah, itu pasti akan menarik terlalu banyak perhatian. Meskipun 3 istana kekaisaran telah memahami niat para dewa, mereka tetap harus bersikap sopan dan memiliki tujuan yang jelas. Yan Zhaoge dari surga Taixuan berusaha membantu Raja Ibel jahat Wan Chouhai menekan para pembasmi, dan Lu Xiaojun dari Langit Biru Besar berusaha merayakan ulang tahun Raja Ibel Xiao Beiming yang bebas dari kekhawatiran. Menurut pendapat Anda yang sederhana, sebaiknya Anda mencari alasan yang lebih baik untuk memasuki 6 surga Ibel agar tidak membuat musuh waspada. Raja Abadi di sampingnya menawarkan nasihat dengan sungguh-sungguh dan membujuknya dengan suara rendah. Haha, ular-ular dari 6 surga Ibel itu sudah waspada, mengapa kalian masih bicara omong kosong begitu? Fang Xing menjawab dengan malas, namun ia merasa bukanlah ide yang baik untuk langsung menyerbu dan membasminya, jadi ia bertanya, bagaimana menurutmu? Raja Abadi itu jelas sudah siap, dan dia langsung berbicara Raja Ibel surga kebahagiaan, Mo Chier, akan menikahi Raja laki-laki ke-109. Kita bisa pergi dan memberi selamat padanya. Lagi pula, Mo Chier pernah berurusan dengan surga merah agung kita sebelumnya, jadi kita punya sedikit persahabatan. Jika kita mulai dengannya, kita punya kesempatan untuk menghancurkan situasi di 6 surga Ibel. Jika kita bisa menaklukkannya terlebih dahulu, kita akan punya kesempatan yang lebih baik. Hehe, apa maksudmu, Nana-kun? Fang Xing tidak terlalu tertarik pada siapapun selain Bai Xianxi. Dia hanya merasa apa yang dikatakan Raja Abadi itu menarik dan bertanya tanpa sadar. Sang Dewi agak tidak berdaya dan berkata sambil tersenyum masam, meskipun nama Mo Chier adalah Mochi, dia adalah seorang maniak bunga yang terkenal di 33 surga. Dia paling menyukai pria tampan. Sama seperti pria yang mengambil selir wanita, dia juga mengambil raja pria. Sekarang, ada 108 raja pria di haremnya, termasuk banyak talenta muda yang dulunya terkenal. Mereka semua ditaklukkan olehnya. Namun, visinya kali ini juga unik. Haha, ku dengar dari para dewi bahwa kali ini dia tidak tertarik pada seorang pemuda tampan, tetapi seorang biksu tampan. Biarawan, Fang Xing agak bingung mendengar kata-kata ini, dan untuk sesaat dia mengira dia salah dengar. Wanita macam apa ini? Dia bahkan tidak membiarkan pendeta pergi. Raja Abadi juga tersenyum pahit setelah mendengar ini, dan berkata, aku juga tidak yakin. Tradisi Buddha telah terputus selama 10.000 tahun, dan tidak ada biksu hebat yang pernah terlihat di 33 surga. Tetapi jika itu adalah biksu biasa, mustahil baginya untuk menarik perhatian Mo Chier. Ini adalah misteri. Para dewa pengembara telah mencoba yang terbaik untuk mencari tahu, tetapi hanya satu orang yang telah melihat sosok dari jauh. Tubuhnya seputih salju, dan tidak ada rambut di kepalanya. Itu memang seorang biksu, tetapi tidak ada yang bisa mengetahui latar belakangnya. Namanya tampaknya. Dia mengerutkan kening dan berpikir lama sebelum ragu-ragu, dewa, apa, pertunjukan. Bodoh amat John, Sensiu. Sang Abadi hanya mengucapkan nama ini dengan ragu-ragu, tetapi Fang Xing begitu ketakutan sehingga wajahnya langsung berubah. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap langsung ke arah Dewa Abadi. Apakah kamu yakin? Sang Dewa Abadi juga ketakutan dengan reaksinya. Dia tidak dapat menahan diri untuk mundur selangkah dan berkata dengan cemas, tidak. Aku tidak yakin. Aku hanya mendengar Yuxian mengatakan ini. Nama ini benar-benar asing. Selain itu, meskipun Jile Tian telah mengonfirmasi masalah perekrutan menantu, Mo Chier baru-baru ini sibuk bertarung dengan Raja Ibel Penjara Agung Bai Xianxi. Dia belum sempat mengeluarkan daftar abadi untuk mengumumkannya kepada publik. Nama yang kupelajari juga ditemukan oleh Yuxian secara tidak sengaja. Itu belum diverifikasi, jadi sulit untuk memastikannya untuk saat ini. Kalau begitu, pergilah dan periksa. Mata Fang Xing membelalak, ekspresinya serius, dan dia berteriak mendesak cepat periksa, kamu harus mencari tahu. Setelah mengatakan itu, sebelum Raja Abadi itu setuju, dia tiba-tiba berkata kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tidak peduli apakah ini benar atau tidak, kita harus pergi dan melihatnya. Jangan terlalu banyak berpikir. Pergilah ke surga. Pergilah sekarang. Jika terlambat, itu akan mengerikan. Sesuatu yang besar akan terjadi. Dewa Abadi ingin membujuknya lagi, tetapi ketika dia melihat ekspresi Fang Xing, dia benar-benar tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Setelah rencana dibuat, mereka bersiap berangkat ke Jiuling Feng Huangtian. Sebuah dekrit abadi diturunkan, meminta Jiuling Feng Huangtian untuk mempersiapkan formasi teleportasi dan memberitahu Jiletian tentang hal-hal lainnya. Ketiga guru abadi juga sangat siap. Semua kereta harta karun, pelayan abadi, raja abadi pendamping,
Jenderal Pelindung Abadi, dan penjaga Dewa Darah langsung dipindahkan ke Jiuling Feng Huangtian. Hanya setelah 1 hari persiapan, sebuah perahu abadi yang mulia dan tak terlukiskan membawa Fang Xing melalui formasi teleportasi Jiuling Feng Huangtian, bergemuruh melintasi wilayah kekuasaan dan menuju ke Jiletian. Kabar bahwa Yang Mulia Kaisar Langit Merah Agung Liu telah pergi menjalankan misi ke surga kebahagiaan untuk memberi selamat kepada Raja Ibel Surgawi Kebahagiaan Mochi Er atas pernikahannya dengan seorang pangeran segera menyebar ke seluruh 33 surga melalui mulut para dewa pengembara di Istana Kekaisaran. Semua makhluk abadi mengerti bahwa dengan kepergian Kaisar Langit Merah Agung, itu berarti raksasa terakhir di 33 surga, Langit Merah Agung, akhirnya secara resmi bergabung dengan perairan berlumpur di 6 surga Ibel. Dan setelah bertahan selama ribuan tahun, selalu mencoba bertahan hidup di celah-celah berbagai kekuatan besar, garis keturunan 6 Ibel surga yang pantang menyerah akhirnya menghadapi momen paling gentingnya. Setelah badai ini, sulit mengatakan kemana setan akan pergi. Tentu saja, Fang Xing tidak peduli apa arti perjalanannya ke surga. Ia hanya berpikir dalam hatinya otang pembawa sial, biksu kecil itu seharusnya mempromosikan agama Buddha, mengapa ia malah mempromosikannya sampai menyulam. Putra Kaisar telah datang mengunjungi kita. Semua orang di surga merasa sangat terhormat. Di dunia luas yang dipenuhi energi abadi, dan dipenuhi pegunungan hijau, air jernih, dan bunga-bunga eksotis yang harum, hanya suara tawa keras yang bisa terdengar. Dari kejauhan, sebuah kereta Dharma berwarna merah muda tiba, dipimpin oleh seorang pria berjubah kasa. Pria ini tinggi dan tampan, dan kultivasinya telah mencapai alam Daluo Jinxian. Dia bersikap terukur, dengan senyum di wajah gioknya. Dia memang seorang pria tampan yang tak tertandingi di dunia. Di belakangnya, di sebelah kiri adalah sekelompok pelayan abadi, dan di sebelah kanannya adalah sekelompok prajurit Ibel. Mereka semua tampak tinggi dan tampan, dan mereka adalah orang-orang yang dikirim oleh Jiletian untuk menyambut mereka setelah mendengar bahwa Putra Kaisar Langit Merah Agung akan datang. Pada saat ini, Fang Xing telah menyeberang dan tiba di salah satu tempat ajaib paling terkenal di dunia, surga. Begitu tiba di sana, dia melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa meski disebut negeri Ibel, tempat itu tidak terlihat seperti negeri Ibel. Malah, tempat itu lebih tampak seperti negeri dongeng, agak mirip dengan negeri dongeng tempat bayi Taiksu bertransformasi, tetapi tempat ini sangat nyata. Haha, aku salah. Surga juga merupakan salah satu dari 33 surga. Meskipun disebut surga Ibel, bagaimana mungkin itu salah? Fang Xing berpikir diam-diam dalam hatinya, tetapi ekspresinya tetap tenang. Meskipun dia prihatin dengan urusan Sensiu dan merasa cemas, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa bertindak gegabah di 6 surga Ibel. Lagi pula, statusnya sebagai putra kaisar sangat berguna di langit merah besar, tetapi belum tentu berguna di langit 6 Ibel. Dia masih memiliki daya jerat tertentu, tetapi orang lain belum tentu takut padanya. Lagi pula, meskipun 6 surga Ibel sedang kacau, semua orang di 3 istana kekaisaran ingin memenangkan hati 6 Ibel, yang mana hal ini sangat meningkatkan status mereka. Seperti kata pepatah, burung yang baik akan memilih pohon untuk bertengger. Jika Anda menyinggung seseorang, mereka dapat beralih ke orang lain kapan saja dan mengabaikan Anda. Terlebih lagi, sebelum datang ke sini, Fang Xing sudah menanyakan dengan jelas bahwa basis kultivasi ke-6 Ibel ini sangat mengerikan, dan masing-masing dari mereka berada di atas ranah Daluo Jinxian, dan mereka mungkin telah mengolah lebih dari 1 jalan besar. Kalau harus dideskripsikan, bisa dikatakan kekuatan ke-6 Ibel itu tidak kalah dengan kekuatan Dewa Abadi. Di masa lalu, meskipun mereka bukan Raja Abadi, masing-masing dari mereka memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengan Raja Abadi. Meskipun kekuatanku telah meningkat pesat sekarang, aku belum mencapai kekuatan besar dan tidak dapat menghadapi monster seperti itu. Putra Kaisar, pihak lain datang untuk menjemputnya. Orang itu seharusnya adalah kepala penguasa surgawi. Terus terang saja, dia adalah suami sah dari Raja Ibel Kebahagiaan Ekstrim Mochi Er. Dengan kata lain, maksud Ratu adalah orang ini adalah orang pertama yang menikahi Mochi Er. Kultivasinya tak terduga, statusnya di surga kebahagiaan ekstrim hanya kalah dari 1 orang dan di atas 10.000 orang. Bukanlah suatu penghinaan bahwa Mochi Er mengirimnya untuk menjemputnya. Namun, Raja Kebahagiaan Ekstrim ini jelas menerima pemberitahuan kedatangan kita, tetapi dia menolak untuk datang sendiri. Beberapa dari kalian telah memanfaatkan sikapnya. Dia pantas mati. Seorang abadi telah datang mendekati Fang Xing dan berbisik padanya, memberi tahu dia tentang situasinya. Fang Xing mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti, lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah suami Mochi Er. Haha, Jun Yi sudah bertemu dengan pangeran. Maafkan aku karena terlambat menemuinya. Kuharap pangeran memaafkanku. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk bertukar pikiran tersebut,
kepala Raja Surgawi telah mendekat, tetapi dia menghentikan awan 10 kaki di depan Fang Xing, membungkuk dalam-dalam, dan berkata sambil tersenyum. Baik postur tubuhnya maupun etikanya, tidak ada yang salah dengan itu. Oh, hahaha, sama-sama. Mata Fang Xing sedikit berbinar, dan dia menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dia berpikir bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang tidak peduli dengan pengkhianatannya, jadi dia harus memperhatikannya baik-baik. Akan tetapi, dia tidak menyadari bahwa tatapan itu sudah sangat kasar. Junyi tetap tenang dan tanpa ekspresi, membiarkan Fang Xing menatapnya tanpa memudarkan senyum di wajahnya. Itu adalah dewa abadi di samping Fang Xing yang tidak tahan lagi dan dengan lembut memanggil Fang Xing. Baru kemudian dia bereaksi dan tertawa, oke, aku penasaran di mana Raja Ibel Ekstrim berada. Tetapi setelah melihat orang yang rela diselingkuhi, aku jadi ingin melihat orang yang telah meniduri banyak orang. Saya harap pangeran akan memaafkan saya. Setelah mendengar ini, Jun Yi buru-buru membungkuk lagi dan berkata dengan nada meminta maaf, saya yakin Putra Kaisar juga telah mendengar bahwa Dayu Tianbai memiliki dendam terhadap Raja Ibel saya. Sebelumnya, ketika Raja Ibel berkuasa, dia tidak berani bertindak gegabah. Sekarang Raja Ibel terluka parah dan tidak dapat menahannya, Ibel ini langsung tidak tahan untuk merasa kesepian. Dia telah memprovokasi konflik berulang kali dalam beberapa hari terakhir. Raja Ibel harus bertanggung jawab secara pribadi untuk menjaganya, dan bahkan menunda upacara pengambilan selir. Haha, tidak perlu membela diri, Putra Kaisar ada di sini. Ketika Fang Xing mendengar nama Bai Xianxi, dia mencibir. Faktanya, dia dan Raja Ibel Ekstrim Mo Chier memiliki kebencian yang sama terhadap musuh. Lagi pula, dia bertekad untuk membasmi Bai Xianxi. Jika Mo Chier ingin menikahi adik laki-lakinya tanpa paksaan apapun, maka dia sebaiknya membentuk front persatuan dengan kakak iparnya dan membasmi harimau putih itu bersama-sama. Kedatangan Putra Kaisar adalah bantuan terbesar bagi Ji Letian. Jun Yi berterima kasih kepada Putra Kaisar atas nama Raja Ibel. Jun Yi tidak berkata apa-apa lagi, tersenyum lembut, lalu berdiri dan berkata, Yang Mulia, Anda telah menempuh perjalanan panjang dan bekerja keras. Silakan ke sini dan beristirahat. Dipimpin olehnya, kelompok itu terbang ke langit dan menuju istana yang dipersiapkan untuk Fang Xing di Ji Letian. Sepanjang perjalanan, mendengarkan perkenalan lembut Jun Yi tentang adat istiadat dan masyarakat Ji Letian. Tanda tanya. Mereka memperoleh pemahaman lebih baik tentang Jun Yi. Terutama karena Fang Xing melihat bahwa Jun Yi tidak sombong atau tidak sabaran, tidak rendah hati atau sombong, dan dilihat dari rentang hidupnya, dia bukanlah tipe monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir. Namun dia telah mengolah dirinya menjadi seorang Daluo Jinxian. Dia benar-benar orang yang luar biasa. Dan cukup menarik bahwa orang seperti itu bersedia diselingkuhi oleh Mo Chier berkali-kali. Anakku, beristirahatlah sebentar di istana. Raja Ibel akan datang mengunjungimu setelah dia kembali. Sesampainya di sebuah danau besar dan jernih, Jun Yi memimpin Fang Xing dan rombongannya ke istana peri dan diam-diam berpamitan. Fang Xing meraihnya dan berkata sambil tersenyum, mengapa Anda terburu-buru pergi, Tuan? Pangeran ini masih punya sesuatu untuk diminta dari Anda. Jun Yi diam-diam melepaskan diri dari pergelangan tangan itu, membungkuk sekali lagi, dan berkata sambil tersenyum, saya ingin tahu saran apa yang bisa Anda berikan kepada saya, Yang Mulia. Fang Xing terkekeh, menatapnya, dan berkata, dari penguasa surgawi, dapat dilihat bahwa penguasa Ibel kebahagiaan ekstrim pasti memiliki standar yang sangat tinggi terhadap pria. Hal ini membuat pangeran ini sedikit penasaran. Aku ingin tahu seperti apa rupa biksu yang dapat menarik perhatian penguasa Ibel. Haha, penguasa Ibel dapat mengurus urusannya sendiri. Tidak perlu terburu-buru. Tetapi, bisakah kau memanggil biksu itu keluar untuk menemuiku? Setelah mendengar kata-kata ini, Dewa Abadi Langit Merah Agung yang menemaninya tidak tahan lagi untuk menonton. Dia hanya ingin menutupi wajahnya, berpikir bahwa meskipun kata-kata pangeran itu terdengar antusias, sebenarnya kata-kata itu agak tidak enak didengar. Tidak mungkin dia menyinggung dewa kebahagiaan surgawi hanya karena kejadian seperti itu saat dia datang, kan? Haha, ternyata Putra Kaisar telah mendengar suatu berita. Jun Yi tidak marah, hanya saja raut wajahnya terlihat sedikit jelek, namun jelas bukan karena perkataan Fang Xing. Dia berkata dengan suara pelan permintaan pangeran tidak ada apa-apanya, tapi biksu liar yang penuh omong kosong itu tidak tahu sopan santun dan menyinggung Raja Ibel. Sekarang dia sedang dihukum di tebing jahat. Raja Ibel telah memerintahkan bahwa dia tidak akan dibebaskan sampai hari pengambilan selir. Tidaklah nyaman bagi pangeran untuk menemuinya sekarang. Dihukum. Wajah Fang Xing menjadi gelap saat mendengar itu, dan dia mengangkat alisnya sedikit. Haha, kami hanya mengurungnya agar dia tenang, itu bukan hukuman sungguhan.
Junyi menjelaskan sambil tersenyum, lalu menangkupkan tangannya dan berkata, apakah Kaisar punya instruksi lain? Tidak usah, lanjutkan saja. Wajah Fang Xing tidak berekspresi. Dia melambaikan tangannya dan mengusirnya. Kalau begitu, silakan beristirahat, Yang Mulia. Jika Anda tertarik untuk berkeliling, silakan beritahu saya dan Jun Yi akan menemani Anda. Jun Yi nampaknya tidak tertarik dengan perubahan ekspresi Fang Xing yang tiba-tiba. Dia hanya memberinya peringatan samar lalu pergi. Yang Mulia, situasi di 6 surga Ibel sedang kacau dan arus bawah sedang melonjak. Ini benar-benar. Ketika tidak ada orang lain di sekitar, semua pelayan abadi secara alami pergi ke tempatnya masing-masing. Namun, Raja Abadi yang menemani Fang Xing ingin mengobrol dengan Fang Xing. Mereka pada awalnya adalah para ahli strategi dengan perhitungan luar biasa yang dipilih oleh 3 Tuan Abadi. Misi mereka adalah membantu sang pangeran menganalisis situasi dan merencanakan tren umum. Sekarang setelah mereka tiba di surga, tentu saja mereka harus berdiskusi panjang lebar untuk mengetahui bagaimana cara melaksanakan rencana untuk Langit Merah Agung. Kalian juga turun. Tetapi Fang Xing menampakkan ekspresi dingin di wajahnya dan mengusir mereka juga. Kedua Raja Abadi itu tampak malu, tetapi mereka tidak berani menentang perintah Putra Kaisar, jadi mereka harus membungkuk dan pamit. Otang pembawa sial, biksu kecil itu benar-benar sedang dihukum. Mungkinkah ada yang memperkosongnya? Setelah semua orang pergi, alis Fang Xing sudah berkerut. Dia duduk di sana cukup lama, dan memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, kabut darah samar muncul di sekelilingnya, dan dia memanfaatkan situasi itu untuk menghilang. Dia langsung keluar dari aula, dan kemudian diam-diam melarikan diri ke arah Paradise. Akan tetapi, dia telah mendengar cerita biksu kecil itu dan dia tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Dia harus pergi menemui biksu botak kecil itu terlebih dahulu sebelum mengatakan apapun lagi. Adapun apakah tindakan itu kasar, dia tidak peduli. Kalau kamu tidak membawanya saat aku minta, apa masalahnya kalau aku pergi melihatnya sendiri? Dunia itu luas, dan tidak seorang pun tahu di mana biksu itu dipenjara. Namun, Fang Xing memiliki kekuatan magisnya sendiri. Dia mengeluarkan sedikit energi dari formasi pagoda di tengkorak, dan mempraktikkan metode tersebut. Segera, dengan seberkas energi ini, ia menentukan bahwa ada arah tertentu dengan energi Buddha yang sama. Tak seorang pun mempraktikkan agama Buddha selama 33 hari. Jika tebakannya benar, biksu itu pasti dipenjara di tempat itu. Suara mendesing. Sosoknya bagaikan asap, tak meninggalkan jejak, namun hanya dengan satu langkah saja ia telah mencapai luar area jutaan. Di depan Fang Xing, muncul lautan penderitaan yang suram. Di ujung lautan penderitaan, berdiri serangkaian puncak yang gelap. Di tengah suara angin laut dan debur ombak, samar-samar ia mendengar suara lantunan kitab suci yang berasal dari sela-sela puncak gunung. Mendengarkan nyanyian itu, hati Fang Xing sedikit gembira. Dia ragu-ragu sejenak, lalu perlahan mengangkat langkahnya dan mengambil langkah ringan ke depan. Tepat saat dia mengambil langkah ini, nyanyiannya tiba-tiba terhenti. Keledai botak kecil, Fang Xing tidak dapat lagi menahan emosinya, dan menggerakkan tubuhnya sedikit, terbang lurus menuju gunung. Lautan penderitaan ini penuh dengan niat membasmi, dan ada banyak monster kuat di bawahnya. Tidak diketahui apakah mereka dilahirkan dan dibesarkan di sini, atau apakah mereka diberi makan oleh Blissful Demon Lord. Monster-monster ini tidak terlalu spiritual, tetapi mereka sangat kuat dan menakutkan. Begitu mereka melihat energi orang hidup, mereka akan langsung menerkam dan menggigit. Mereka memang penjaga alamiah, tetapi kemampuan mata buta hantu milik Fang Xing begitu kuat, sehingga bahkan Dewa Emas biasa pun tidak dapat mendeteksi sosoknya, apalagi monster ini. Dia dengan mudah berjalan ke depan gunung, tetapi melihat ada sebuah gua di tengah gunung, dengan lingkaran pembatasan. Fang Xing tidak memikirkannya, dan mengedarkan energinya, dan seluruh orang itu diam-diam memasuki gua seperti gunung, sungai, dan segala sesuatu. Begitu dia memasuki gua, ekspresinya langsung berubah. Tata letak gua itu sangat sederhana. Hanya ada platform hitam tinggi dan kolam dingin di bawah platform itu. Di dalam kolam yang dingin itu, ada banyak sekali duri hitam yang mengerikan. Duri-durinya yang tajam menyeramkan dan menutupi seluruh kolam. Di bawahnya, ada seorang biksu berpakaian putih, duduk bersila di kolam yang dingin. Tubuhnya tergores duri dan berlumuran darah. Sebagian besar jubah biarawan putihnya telah berubah menjadi merah. Ketika Fang Xing menoleh, biksu berjubah putih itu juga tengah menatapnya, dengan senyum di wajahnya dan sorot tenang di matanya. Tampak ada sedikit keterkejutan di sorot matanya yang tenang, lalu dia mengangguk pelan ke arahnya. Kakak, itu benar-benar kamu. Senyum itu, tetap jernih dan baik seperti biasanya, tapi siapa lagi kalau bukan Sensiu. Napas Fang Xing tiba-tiba menjadi cepat, dan aura ibel yang menyeramkan muncul dari kedalaman matanya. Fang Xing sekarang tampak seperti seorang kaisar.
Bahkan tiga Dewa Langit Merah Agung, yang memiliki tingkat kultivasi tinggi, tidak dapat secara langsung melihat identitasnya dan hanya dapat menggunakan metode pencarian jiwa. Namun, saat dia muncul di depan Shen Xiu memanggil namanya dengan tepat. Ini sungguh tidak dapat dipercaya dan mengejutkan, tetapi Fang Xing bahkan tidak peduli dengan masalah ini. Dia hanya merasakan kemarahan yang tak berujung. Duri-duri yang menyelubungi Shen Xiu sebenarnya adalah harta langka yang mirip dengan ramuan ajaib. Karena ada ramuan di dunia, tentu saja akan ada pohon beracun yang memiliki khasiat berlawanan dengan khasiat ramuan. Duri-duri ini adalah salah satunya. Hanya dengan pandangan sekilas, Fang Xing menemukan bahwa duri-duri ini memiliki tanda alami, yang menunjukkan betapa kuatnya mereka. Dia yakin bahwa bahkan jika duri-duri ini menembus tubuh Tai Immortal, pihak lain akan menderita sakit yang tak tertahankan, belum lagi jumlah duri-duri ini yang tumbuh di bawah kolam yang dingin sangat banyak. Sambil mengepalkan tangannya erat-erat, Fang Xing menatap Shen Xiu yang sedang duduk bersila dan berteriak dingin, apa yang terjadi? Sudah puluhan tahun sejak terakhir kali dia melihat Shen Xiu, tetapi penampilan Shen Xiu hampir tidak berubah. Dia masih merupakan biksu tampan dalam ingatannya, tetapi tatapan matanya menjadi lebih tenang dan lebih dalam. Dia duduk bersila di kolam yang dingin, airnya setinggi pinggang. Tubuhnya penuh dengan bercak darah, dan dia tidak tahu berapa banyak bercak darah itu, atau bahkan berapa banyak duri yang menusuk tubuhnya. Walaupun wajahnya agak pucat, tidak ada tanda-tanda kesakitan di wajahnya, hanya sedikit terkejut. Dia juga menatap Fang Xing dan memaksakan senyum, kakak, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Tubuh siapa ini? Kamu akan menikah, bagaimana mungkin aku tidak datang? Fang Xing menatap luka-luka di tubuh Shen Xiu dengan wajah dingin, bahkan sudut matanya berkedut, dan tidak dapat dikatakan seberapa besar niat membasmi yang terkandung dalam suaranya. Otang pembawa sial, wanita jalang itu benar-benar berani melakukan ini padamu, jangan khawatir, kali ini aku pasti akan menghancurkan Ji Letian untuk membantumu melampiaskan amarahmu. Aura pembasminya saat ini tidaklah palsu. Awalnya dia merasa cukup menarik mendengar Shen Xiu akan menikah, bahkan jika dia menikahi wanita yang sudah menikah dengan 108 pria, dia tidak terlalu peduli. Paling banter, Shen Xiu harus mengantri setiap kali datang pada malam pernikahan. Tetapi ketika dia melihat Shen Xiu di penjara di sini, dengan tubuhnya terpotong oleh duri yang tak berujung dan berdarah, dia tidak dapat lagi menahan amarahnya. Apa sih sebenarnya Raja Ibel kebahagiaan ekstrim itu? Sekalipun dia adalah kaisar abadi, dia ingin membasminya saat ini juga. Sambil berbicara dia mengangkat tangannya. Shen Xiu sedikit terkejut dan bertanya, kakak, apa yang akan kamu lakukan? Fang Xing berkata dengan tidak senang, apa lagi yang bisa kulakukan? Menyelamatkanmu dan membawamu kembali. Mendengar ini, Shen Xiu langsung tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, kamu tidak bisa menyelamatkanku. Fang Xing tersenyum dingin, kau terlalu meremehkanku. Apa yang bisa dilakukan duri-duri ini padaku? Ledakan. Sambil berbicara, dia mengaktifkan kekuatan sihirnya. Pikirannya bergerak sedikit, dan amarahnya melonjak. Api samadhi tak terbatas lahir dari udara tipis, membakar sepanjang duri. Setelah menjalani 4 dari 12 pengorbanan penyihir leluhur, kendalinya atas api abadi menjadi luar biasa kuatnya. Kemarahan tak terbatas menyebar di benaknya, dan dalam sekejap, semua duri di kolam dingin itu berubah menjadi abu, tetapi kulit dan daging Shen Xiu tidak terluka sama sekali. Tampaknya semua pembatasan telah dicairkan. Ayo pergi. Fang Xing berteriak dingin dan hendak mengulurkan tangan untuk mengangkat Shen Xiu. Dia tahu jika dia mengeluarkan Shen Xiu seperti ini, Raja Iblis akan murka, tetapi dia tidak peduli. Bagaimanapun, dia tetaplah putra Kaisar Langit Merah Agung. Beraninya Raja Iblis tega membuat keadaan menjadi sulit baginya. Paling banter negosiasinya gagal. Dibandingkan dengan Shen Xiu, apa yang bisa dihitung dari rencana Dacitian? Kakak, aku tidak bisa pergi. Akan tetapi, bahkan setelah semua duri telah mencair, Shen Xiu tidak menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Dia hanya tersenyum tenang dan berbicara lembut. Fang Xing juga segera menyadari masalahnya dan mengerutkan kening dengan erat. Dia telah membakar hampir semua duri, namun pada luka-luka di tubuh Shen Xiu, tunas-tunas duri yang lembut telah tumbuh, perlahan-lahan menjalar ke seluruh tubuhnya. Setelah beberapa saat, mereka menjadi padat dan menakutkan seperti awalnya. Hal ini langsung membuat Fang Xing semakin marah. Duri-duri ini sebenarnya ditanam langsung di tubuh Shen Xiu. Itu kutukan yang kejam. Wanita jalang itu begitu berani hingga dia benar-benar mengutukmu. Tapi aku akan menghabisimu terlebih dulu. Pasti ada cara untuk membatalkannya. Fang Xing dipenuhi aura pembasmi, seperti gunung berapi yang tidak terkendali. Namun setelah Shen Xiu mendengar ini, dia sedikit terkejut, mengetahui bahwa Fang Xing telah salah paham padanya, dia tersenyum lembut dan berkata, kakak, kamu salah paham.
Aku bilang aku tidak bisa pergi, bukan karena kutukan pahit ini, tetapi karena, aku melakukan semua ini dengan sukarela. Sukarela. Fang Xing tertegun sejenak, menatap mata Shen Xiu yang jernih. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan ekspresi aneh, kapan kamu mulai menyukai lagu ini? Dahi. Shen Xiu juga tertegun sejenak, lalu tersenyum pahit dan berkata, meskipun aku tidak begitu mengerti, tapi kamu tampaknya telah memikirkan sesuatu yang buruk. Jangan terlalu banyak tersenyum. Fang Xing menatap Shen Xiu, dan hatinya semakin terasa berat. Dia tidak lagi berminat untuk bercanda. Apa yang sedang terjadi? Oh, ini cerita yang panjang. Shen Xiu tampak sangat tersentuh dan dia menghela napas panjang, dengan sisa rasa yang tertinggal. Namun saat dia mendongak, dia melihat ekspresi tidak sabar di wajah Fang Xing, dan buru-buru berkata, aku akan memberitahumu dengan cepat. Fang Xing mengerutkan kening dan mengangguk, kalau begitu katakan saja padaku. Kakak, apakah kamu datang ke sini karena mendengar bahwa aku ingin menikah? Shen Xiu mengangkat kepalanya dan menatap Fang Xing, dengan sedikit senyum di antara alisnya. Kamu tidak menikahi seorang istri, kamu menikahi seseorang, dan kamu menikahi seseorang sebagai selir. Fang Xing mengungkapnya secara terus terang, dengan ekspresi meremehkan di wajahnya. Yah, itu benar. Ekspresi Shen Xiu agak canggung. Dia mengangkat lengannya sedikit, tetapi kemudian mengerutkan kening dan menurunkannya. Dia sepertinya ingin menyentuh kepalanya secara tidak sadar, tetapi duri-duri ada di sekujur tubuhnya, dan dia merasakan sakit luar biasa saat dia bergerak. Kemudian dia duduk di sana beberapa saat sebelum berbicara dengan lembut, ini adalah syarat yang aku setujui dengan Raja Ibel Elysian. Aku ingin mengubahnya, tetapi dia berkata bahwa adalah sebuah lelucon bagiku, seseorang yang lahir dalam agama Buddha, untuk membujuk orang lain agar meletakkan pisau jagal mereka dengan kata-kataku yang manis dan mulutku yang manis. Oleh karena itu, dia bahkan tidak mau mendengarkan kitab suci dariku, kecuali aku juga bisa berkelana di dunia seperti dia, mengetahui penderitaan dan pikirannya, dan kemudian aku akan memenuhi syarat untuk membujuknya agar terbebas. Dan kau setuju untuk membiarkan dia tidur denganmu? Fang Xing memiringkan kepalanya, menatap Shen Xiu dengan jijik dan tanpa rasa sopan. Intinya bukan tidur. Shen Xiu merasa malu dengan apa yang dikatakan Fang Xing. Setelah jeda sejenak, ia menjelaskan, saya hanya ingin menunjukkan kepadanya bahwa saya bersedia merasakan perasaannya, bersedia mengotori jubah biarawan saya dan berjalan di dunia ini. Saya biarkan dia menanamkan kutukan cinta yang pahit pada saya, sehingga dia bisa merasakan sakitnya diam dan merasa pahit, dan juga untuk membuatnya percaya kepada saya dan mendengarkan saya dengan saksama. Ada begitu banyak orang di dunia, tetapi kamu tidak ingin mengubah mereka, tetapi kamu ingin mengubah orang-orang menyebalkan seperti itu. Fang Xing mendengarkan, bukan saja dia tidak mengerti sedikit pun, tetapi dia malah semakin tidak bisa berkata-kata, dan amarahnya pun memuncak. Pada saat ini, dia tidak hanya marah pada pengalaman Shen Xiu, tetapi juga sedikit marah pada sikap sombongnya. Dulu waktu dia nongkrong bareng aku nggak inget dia sebodoh itu. Ya, kakak senior, ada begitu banyak orang di dunia ini, jadi apa salahnya kalau aku mulai dengan dia? Mendengar ini, Shen Xiu tersenyum pahit, ekspresinya tampak sedikit muram. Jangan coba-coba bercanda denganku. Aku akan mengeluarkanmu terlebih dahulu, lalu aku akan memukulmu dengan tongkat untuk membangunkanmu. Fang Xing tidak ingin berdebat dengannya tentang Zen, dan terlalu malas untuk mengatakan apapun lagi. Dia hanya mengangkat lengan bajunya dan hendak menggunakan seni alam semesta di lengan bajunya untuk mengalahkannya terlebih dahulu. Api menyebar di telapak tangannya, mengubah semua duri menjadi abu. Kemudian dia menekankan telapak tangannya langsung ke dahi Shen Xiu. Dia terlalu malas untuk menanyakan begitu banyak pertanyaan yang tidak perlu. Hanya satu yang ada dalam benaknya, yaitu membasminya terlebih dahulu. Begitu Shen Xiu melihat ekspresi Fang Xing, dia tahu apa yang sedang direncanakannya. Ekspresinya sedikit tersentuh. Namun, ketika telapak tangan Fang Xing hendak menekan dahinya, dia tersenyum sedikit pahit, dan bahkan ada sedikit permohonan di matanya. Kakak, apakah kamu benar-benar ingin mengganggu latihanku? Praktik macam apa ini? Fang Xing sangat marah hingga giginya gatal, tetapi telapak tangannya tetap di udara dan dia tidak menekan lebih jauh. Dia tahu bahwa banyak latihan memerlukan rasa sakit yang tak berkesudahan, yang tidak dapat diganggu-gugat begitu saja. Yang lebih penting, dia bisa mendengar semacam kepahitan dalam suara Shen Xiu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Meski begitu samar sehingga sulit dideteksi, dia bisa merasakannya dengan tajam. Hal ini membuat jantungnya bergerak sedikit, dan dia tidak sanggup menahannya. Dia tidak dapat memahami pengalaman macam apa yang dapat membuat Shen Xiu, yang terlahir dengan pikiran jernih, merasa begitu putus asa. Saudaraku, aku pernah ke dunia Buddhis. Melihat Fang Xing berhenti, Shen Xiu tampak agak lega. Setelah jeda,
dia menatap mata Fang Xing dan berkata dengan lembut, saya memasuki wilayah bintang melalui jalur abadi Tao. Saya tidak mengikuti kesepakatan para tetua untuk memasuki kuil Tao. Sebaliknya, saya berencana untuk memasuki dunia Buddha untuk melihat relik Buddha masa lalu. Saya juga ingin memenuhi kesepakatan saya dengan saudara Huineng untuk membangun kembali Lingshan sebelum dia kembali. Lalu apa? Fang Xing sudah tahu bahwa Shen Xiu tidak bergabung dengan kuil Tao, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi padanya kemudian. Saya memang memasuki dunia Buddha, tapi saya menemukan bahwa di sana. Shen Xiu tampak sedikit ragu-ragu dan bahkan sedikit putus asa. Setelah jeda sejenak, dia akhirnya berkata, tidak ada. Fang Xing tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang ketika mendengar ini, dan menatap Shen Xiu dengan heran. Dia sekarang sudah tahu bahwa bahkan dunia naga dan dunia ibel pun memiliki warisan yang sesuai yang tertinggal, mereka hanya menunggu penerus. Dunia Buddha saat itu bahkan lebih kuat daripada dunia naga dan dunia ibel, dan hampir dapat menyaingi Taoisme. Khususnya Sang Buddha yang hidup 10.000 tahun lalu, nampaknya beliau telah mengantisipasi malapetaka yang akan datang, sehingga beliau meninggalkan buah Buddha, menunggu putra kembarnya, Bianji, untuk meneruskan tradisi Buddha. Dan karena dia bisa menyiapkan rencana cadangan di Tianyuandu, bagaimana mungkin dia tidak meninggalkan fondasi di dunia Buddha? Memang benar, tidak ada apa-apa. Shen Xiu tersenyum pahit dan berkata, tidak ada kitab suci, tidak ada harta karun Buddha, dan bahkan tidak ada patung Buddha yang lengkap. Bahkan langit dan bumi di sana tidak lengkap, dan tidak ada makhluk hidup. Itu lebih sunyi daripada ladang bintang biasa, dan tidak ada warisan sama sekali. Fang Xing tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sejenak lalu bagaimana kamu bisa membangun Lingshan lagi, dan bagaimana kamu bisa memimpin agama Buddha untuk bertahan dari malapetaka. Ya, apa yang harus kita lakukan? Shen Xiu tersenyum pahit bahkan agama Buddha akan musnah, bagaimana saya bisa memimpin agama Buddha melewati malapetaka ini? Melihat ekspresi Shen Xiu yang tampak hampir putus asa, Fang Xing tidak bisa menahan gemetar dalam hatinya. Dia melihat bahwa Shen Xiu pasti mengetahui cerita yang pernah diceritakan Phoenix tua kepadanya. Keputusasaan dalam cerita itu merupakan malapetaka besar, dan misi Shen Xiu adalah memimpin komunitas Buddha melewati malapetaka besar itu. Tapi sekarang, jelas sekali dia bahkan tidak punya kualifikasi untuk naik kapal lagi. Jadi, bencana apa yang ada baginya untuk selamat? Saya telah memikirkan hal ini selama puluhan tahun. Shen Xiu mendesah pelan dan melanjutkan, saya telah mencoba melakukan banyak hal, tetapi pada akhirnya, saya tidak mencapai apapun. Hal ini membuat saya merasa putus asa. Pada suatu titik, saya bahkan mulai meragukan pengaturan yang dibuat oleh Sang Buddha ribuan tahun yang lalu. Saya bertanya-tanya apakah saya benar-benar tidak bijaksana, atau apakah prinsip saya salah. Saya percaya bahwa semua ajaran Buddha harus dimulai dari awal, dari semua makhluk hidup, tetapi ketika sampai pada situasi yang sebenarnya, saya tidak tahu bagaimana memulainya. Mungkin, Saudara Huineng. Bianji pernah bersikeras pada prinsipnya sendiri selama 10.000 tahun, tetapi sekarang ia mulai ragu. Fang Xing juga merasa sedikit sedih. Dia menyadari kesakitan Shen Xiu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Dia berbisik untuk menghiburnya, saudaraku, bahkan jika kamu tidak dapat memikirkan cara untuk menghidupkan kembali agama Buddha, kamu tidak harus menikah dalam keadaan marah, bukan? Pada titik ini, dia merasa sedikit tidak masuk akal dan mengeluh. Kuncinya adalah setelah kamu menikah, kamu tidak akan menjadi yang tertua, hanya yang ke-109. Kakak, kamu menertawakanku lagi. Shen Xiu juga agak tidak berdaya saya benar-benar tidak memiliki keinginan duniawi. Hanya saja dalam beberapa dekade terakhir, saya telah berkhotbah, mengajarkan sutra, mencoba menyelamatkan orang-orang, dan membangun kuil, tetapi pada akhirnya, saya tidak mencapai apapun. Pikiran jernih saya terhadap agama Buddha akhirnya mengalami kendala, dan saya menghabiskan hari-hari saya dalam keadaan linglung. Kemudian, suatu hari, saya tertidur di bawah pohon Bodhi dan bermimpi tentang seorang Buddha. Apakah masih ada orang suci yang hidup dalam agama Buddha? Setelah mendengar ini, Fang Xing langsung gembira dan bertanya dengan tergesa-gesa. Itu bukan pencerahan dari orang suci Buddha melalui mimpi. Shen Xiu mendengar ini tetapi menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, saya baru saja teringat dalam mimpi saya sebuah cerita dalam catatan Buddha tentang Buddha Kinara Bodhisattva 33.000 tahun yang lalu. Dikatakan bahwa Kinara Bodhisattva pernah pergi ke tanah ibel untuk berkhotbah, tetapi tempat itu penuh dengan ibel, dan orang-orang di sana tidak memiliki sifat Buddha, jadi tidak ada yang bisa dikhotbahkan. Ada juga ibel yang telah menjelma menjadi 10 generasi orang jahat, 10 generasi kupu-kupu malam, dan 10 generasi pengemis untuk menghentikan khotbah dan mengganggu kebijaksanaan pikiran. Kinara Bodhisattva tidak mendapatkan apapun selama beberapa tahun, dan semua Buddha di langit menyarankan Bodhisattva untuk kembali ke Lingshan. Namun,
Kinara Bodhisattva tidak tega meninggalkan makhluk hidup di sini, dan hati Budanya menjadi lebih bertekad. Karena dia diganggu oleh Ibel, dia berkhotbah kepada Ibel. Dengan kebijaksanaan yang besar dan hati Buddha yang tak terbatas, dia mengubah 10 generasi orang jahat, 10 generasi kupu-kupu malam, dan 10 generasi pengemis menjadi Buddha. Generasi pengemis yang diubah oleh setan yang mengganggu khotbahnya, dan akhirnya menunggu bunga Bodhi mekar. Ketiga siluman itu ternyata adalah 3 pelindung Dharma, yang membantu Sang Bodhisattva dalam membabarkan ajaran, dan membangun kuil dengan segenap kekuatan mereka untuk mencerahkan para makhluk hidup. Setelah itu, agama Buddha berangsur-angsur berkembang di tanah Ibel itu, dan Sang Bodhisattva juga mencapai Tao dan menjadi seorang Buddha. Fang Xing mendengarkan dengan saksama, dan pada akhirnya dia berkata dengan heran dia belum menikah. Shen Xiu terdiam. Akhirnya dia menyerah untuk menjelaskan dan tersenyum lembut, setelah mimpi itu, akhirnya aku berhasil menyingkirkan penghalang Ibel. Aku memutuskan untuk mengikuti contoh para pendahuluku dan mengubah Ibel-Ibel dari 6 surga Ibel menjadi fondasi agama Buddha. Wanita ini, Mo Chier, penguasa Ibel kebahagiaan, pernah memahami beberapa ajaran Buddha dan ditakdirkan untuk bersama agama Buddha kita. Oleh karena itu, aku memilihnya sebagai orang pertama, dengan harapan dapat mengubahnya. Dia adalah Ibel besar yang terkenal di seluruh dunia. Kau bahkan tidak bisa menyelamatkanku, jadi bagaimana kau bisa memiliki kepercayaan diri yang begitu besar untuk menyelamatkan orang lain? Fang Xing sama sekali tidak dapat memahami pikiran Shen Xiu dan tidak dapat menahan senyum pahit. Setelah mengatakan ini, ekspresi Shen Xiu menjadi sedikit pahit, dan dia berkata kakak, aku tidak bisa membandingkanmu dengan dia. Fang Xing mengangguk dan berkata, ya, saya masih memiliki sifat Buddha. Shen Xiu tersenyum pahit dan melanjutkan. Saya pikir ada harapan baginya untuk bertobat. Fang Xing tertegun sejenak, tidak tahu bagaimana menanggapinya, dan ekspresinya tidak terlihat baik. Shen Xiu berkata dengan tergesa-gesa lihat, dia tidak membasmiku saat pertama kali melihatku, dan dia bahkan memberitahuku banyak hal, yang menunjukkan bahwa dia memiliki sifat Buddha. Lupakan saja, kurasa dia hanya menganggapmu cantik. Fang Xing melambaikan tangannya, tidak mau berbicara dengan biksu kecil bodoh ini. Setelah berpikir sejenak, dia berbisik, saudaraku, jangan terlalu keras kepala. Ikutlah denganku. Jangan menderita di sini. Setelah kita keluar, jika kamu ingin membangun kuil, aku akan memberimu uang. Jika kamu ingin menemukan pengikut Buddha, aku akan menyuruh semua anak buahku mencukur rambut mereka. Aku akan melakukan apa saja. Shen Xiu mengangkat kepalanya dan menatap Fang Xing saudaraku, bisakah kamu bergabung dengan sekte Buddha dan menjadi biksu? Fang Xing tersedak sejenak, itu terlalu berlebihan. Shen Xiu langsung tertawa, seolah dia sudah menebaknya sejak lama. Fang Xing marah dan berkata, baiklah, kau ingin mengubah Raja Ibel bahagia ini, kan? Ikutlah denganku, aku akan membantumu. Shen Xiu tersenyum pahit apa yang bisa saya bantu. Fang Xing mencibir dan berkata, sederhana saja, tidak peduli apakah wanita ini setuju atau tidak, aku akan memaksanya untuk mengikutimu dan menjadi biksu. Shen Xiu menggelengkan kepalanya pelan dan terkekeh, saudaraku, jika kamu ingin mengubahnya, kamu harus menghilangkan keinginan dalam hatinya. Fang Xing mencibir, itu lebih mudah. Jangan kira aku tidak mengerti. Bukankah itu sama saja dengan yang hampa? Kau memilih Raja Ibel kebahagiaan ekstrim ini sebagai orang pertama yang bertobat, bukankah itu karena dia punya lebih banyak pria? Haha, jangan khawatir, setelah kau pergi bersamaku, aku akan segera membasmi semua prianya, sehingga dia bisa hampa bahkan jika dia ingin hampa, dan menjadi biksu dengan mudah. Kakak senior memang punya alasannya sendiri. Shen Xiu tertawa, lalu menahan rasa sakit akibat duri-duri itu, mengangkat tangannya, menunjuk hidungnya, dan berkata, tapi kalau begitu, aku ini lelaki terakhirnya, kakak senior, apakah aku harus basmi diri juga? Anda, Fang Xing tercengang. Bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Buddhisme bukanlah sebuah prinsip. Shen Xiu tertawa pelan, lalu menangkupkan kedua tangannya. Meski duri-duri itu menusuk lebih dalam ke dagingnya saat dia bergerak, ekspresinya tampak sangat tenang, bahkan damai. Dia perlahan membungkuk pada Fang Xing dan berkata, saudaraku, aku tahu kau sedang memikirkanku, tetapi Shen Xiu telah mengabdikan hidupnya untuk agama Buddha. Ambisinya hanya untuk membangun kembali Lingshan dan memimpin sekte Buddha untuk bertahan hidup dari bencana. Apa gunanya penderitaan kecil ini? Saudaraku, kau tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini lagi. Kau adalah manusia di dunia, dan kau suka hidup bebas dan santai. Meskipun aku adalah pelindung agama Buddha, aku tidak dapat melakukan ini karena alasan egoisku sendiri. Aku mohon padamu untuk tetap bersama sekte ini. Aku masih harus menjalani jalan ini sendiri. Mengapa mereka semua seperti ini? Fang Xing tidak dapat berhenti memikirkan Aolai. Cacing panjang ini ingin menempuh jalannya sendiri, jadi ia meninggalkannya untuk menemukan hati daunnya.
Hingga saat ini masih belum dapat dipastikan apakah ia masih hidup atau sudah mati. Kekhawatiran ini selalu membuatnya merasa berat di hatinya. Lalu, apa lagi yang bisa saya bantu? Setelah terdiam cukup lama, dia tak dapat menahan diri untuk berbicara pelan, karena merasa sedikit tersesat. Dia benar-benar tidak ingin melihat Sensiu dipenuhi duri, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menghentikannya. Sensiu tampak berpikir sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum lembut. Kakak bawa arakan. Fang Xing terkejut, lalu mengangguk dan berkata, banyak. Sensiu tersenyum dan berkata, kakak, bisakah kamu memberiku minum? Hati Fang Xing juga tergerak. Sambil menatap wajah biksu kecil yang sedang tersenyum, dia mendesah pelan, mengeluarkan sebuah labu anggur, mencabut gabusnya, mencampurkan setengah toples sari buah kaisar ke dalam anggur, lalu mengulurkan tangannya ke semak-semak, menyodorkannya ke mulutnya, dan menyuapinya seteguk. Sensiu sebenarnya hanya menyesap sedikit dan berhenti minum. Dia memejamkan matanya sedikit, seolah mencoba menikmati rasanya. Setelah sekian lama, dia akhirnya membuka matanya. Selama puluhan tahun hidup dalam kemiskinan ini, aku selalu bermimpi tentang hari-hari saat aku mengikuti kakak laki-lakiku minum dan makan daging dan diam-diam menyaksikan peri mandi. Sensiu berkata lembut, sambil tersenyum di wajahnya. Aku sungguh merindukannya. Biksu kecil Sensiu sudah gila. Fang Xing berpikir begitu dalam hatinya. Dia dapat memahami praktik Sensiu, tetapi dia masih merasa sulit untuk menyetujui gagasan menanggung penderitaan tanpa akhir untuk melakukan hal-hal yang tampaknya tidak begitu langsung. Bukankah lebih baik jika menjaga semuanya tetap sederhana? Tetapi dia juga tahu dalam hatinya bahwa dia benar-benar tidak dapat menghentikannya kali ini. Biksu kecil itu memiliki jalannya sendiri. Anda dapat menolongnya, tetapi Anda tidak dapat menghalangi jalannya. Jika kau gagal dalam pekerjaan misionarismu, setidaknya beritahu aku siapa yang membasmimu, sehingga aku bisa membasmi seseorang untuk mengenangmu. Setelah terdiam cukup lama, Fang Xing mengucapkan sesuatu dengan lembut, lalu mengangkat tangannya dan menembakkan bola cahaya ke tengah alis Sensiu. Itu adalah formasi pagoda yang hampir runtuh di tengkorak. Meskipun formasi itu hampir runtuh, kekuatannya tidak berkurang sedikit pun. Selain itu, hal itu dapat diperbaiki secara perlahan dengan dipelihara di dalam tubuh. Bahkan dengan bimbingan ajaran Buddha Sensiu, kekuatannya akan menjadi semakin kuat. Sekarang Fang Xing tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan Sensiu, dan yang bisa dia lakukan hanyalah memberikan formasi ini kepadanya. Formasi ini aslinya adalah benda milik umat Buddha, memberikannya kepada Sensiu sama saja dengan mengembalikan benda tersebut kepada pemilik aslinya. Bagi biksu kecil ini, itu juga merupakan alat pertahanan diri. Haha, putra kaisar datang dari jauh, dan aku minta maaf karena tidak menyambutnya. Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara samar dari dunia luar. Suara itu jelas datangnya dari jauh, tetapi jelas dan lembut, seolah berdenging di telinga. Ketika Fang Xing mendengar suara ini, ekspresinya tak dapat dielakkan berubah, dia melamun dan tetap terdiam. Kakak, dia mencarimu. Jangan biarkan dia menemukanmu, atau dia akan curiga padamu. Pergi. Sensiu mengangkat kepalanya dan menatap Fang Xing dengan tenang. Saat dia mengatakan hal ini, dunia telah berubah drastis. Fang Xing hanya merasakan ada kekuatan tak terbatas yang muncul di sekelilingnya, secara halus mengubah struktur ruang di sekelilingnya. Menghadapi perubahan ini, Fang Xing tidak bergerak, dan kemudian dia merasakan layar hitam di depan matanya. Ketika dia muncul kembali, dia tiba-tiba mendapati dirinya berada di luar di tengah laut, menghadap gunung di depannya, seolah-olah dia selalu ada di sini, dan semua yang baru saja dilihatnya hanyalah ilusi. Fang Xing terdiam lama sekali. Dia tahu bahwa ini adalah kekuatan tersembunyi Sensiu yang mengirimnya keluar. Ini adalah kekuatan sihir yang sangat maju. Dia tahu bahwa Sensiu melakukan ini untuk membuktikan kepadanya tingkat kultivasinya saat ini, dan untuk membuktikan bahwa dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Namun dalam hatiku, aku mendesah pelan. Anda memiliki pisau di tangan Anda, tetapi Anda tidak akan pernah menyakiti siapapun. Adik, apa gunanya pisau ini? Yang mulia di Liu, sekarang setelah Anda datang ke surgaku, Anda bahkan tidak ingin bertemu dengan guru. Tepat saat pikiran Fang Xing terfokus, suara itu terdengar lagi, berdengung dan bergema di dunia. Fang Xing mengerti bahwa ini adalah kekuatan sihir tingkat tinggi. Satu kalimat dapat bergema di seluruh dunia. Pastilah Raja Ibel kebahagiaan ekstrim telah menyadari bahwa dia tidak ada di istana, dan tidak dapat menemukan kemana dia pergi, jadi dia menggunakan kekuatan gaibnya untuk mengirim pesan agar memanggilnya kembali. Dimanapun Anda berada di dunia ini, Anda akan mendengar suaranya. Baiklah, aku akan menemuimu jalang. Tatapan mata jahat melintas di mata Fang Xing. Pada saat ini, sebuah pikiran ilahi jelas menyapu dari gelombang hijau yang jauh, dan akan mencapai puncak gunung dalam sekejap.
Fang Xing tidak tinggal di sana lebih lama lagi. Dengan pikirannya, kabut merah samar muncul, dan sosoknya langsung melompat ke dalam kehampaan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di cakrawala yang jauh. Lalu perlahan-lahan dia memperlihatkan sosoknya, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap sekeliling dengan acuh tak acuh, dan melangkah maju perlahan-lahan seakan-akan sedang berjalan-jalan di taman. Aku hanya berjalan-jalan di surga. Apakah aku melanggar pantangan Raja Ibel? Suaranya tidak keras, seperti percakapan biasa. Tetapi sangat jelas bahwa ketika dia mengatakan ini, dia segera merasakan bahwa kesadaran ilahi yang melanda seluruh surga telah segera menangkapnya, lalu melintasi langit dan mendarat langsung padanya, persis seperti orang itu sendiri yang telah datang. Apakah ini kultivasi Raja Ibel? Hati Fang Xing sedikit tergerak, dan dia diam-diam menghela nafas hanya dengan satu gerakan kesadaran spiritualnya, dia dapat mencari seluruh dunia. Sungguh menakjubkan. Meskipun dia mendesah dalam hatinya, dia tetap tanpa ekspresi dan perlahan berjalan menuju tempat di mana kesadaran spiritual itu berasal. Silakan sambut Kaisar. Di antara langit dan bumi, suara samar itu terdengar lagi, dan kemudian, tiba-tiba, lapisan-lapisan awan berkumpul di antara langit dan bumi, lalu terbang lurus ke arah Fang Xing, berubah menjadi tangga awan yang membentang dari jarak sejuta mil langsung ke kaki Fang Xing. Itu adalah kekuatan sihir lain yang sangat kuat, tetapi Fang Xing tetap tenang dan melangkah maju dengan lembut. Lalu dia merasakan dunia berputar dan pemandangan berubah drastis. Dia hampir dengan mudah dituntun oleh lapisan awan. Ketika perubahan di pemandangan sekitarnya berhenti, sebuah istana yang melayang di langit muncul di depannya. Bangunan itu memiliki ubin hijau dan dinding merah, serta dilapisi emas dan giok. Itu sangatlah indah. Akan tetapi, warna-warna vulgar dan mencolok yang ditumpuk bersama-sama sebenarnya menampilkan keindahan yang mengejutkan dan jahat. Yang mulia, silakan. Di luar gerbang istana, tampak seorang laki-laki gagah berdiri dengan kedua tangan terkulai. Itu Junyi, yang telah menerima Fang Xing sebelumnya. Tatapan matanya saat menatap Fang Xing memperlihatkan sedikit ketidakpuasan, tetapi dia tidak terlalu mengungkapkannya. Dia hanya membiarkan Fang Xing menyadarinya, tetapi tidak bersikap kasar. Setelah melirik Fang Xing dengan ringan, dia tidak banyak bicara, tetapi membungkuk sedikit dan mengundang Fang Xing ke dalam istana. Oh, semuanya ada di sini. Setelah memasuki aula, Fang Xing tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Dia melihat bahwa aula itu telah penuh dengan orang-orang abadi. Di sebelah kanan ada beberapa prajurit abadi dan Jenderal Ibel dengan kultivasi mendalam. Mereka jelas-jelas adalah orang-orang yang berstatus tinggi dan berkuasa di Jiletian. Mereka menatapnya tajam. Di sebelah kiri adalah raja-raja abadi dan jenderal-jenderal abadi yang datang bersamanya. Mereka semua memiliki ekspresi aneh. Ketika mereka melihat Fang Xing, mereka segera datang menyambutnya dengan senyum masam di wajah mereka. Mereka tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak berani mengatakannya. Jelaslah bahwa mereka sangat tidak puas dalam hati mereka. Itu bukan salah mereka. Hanya saja pangeran mereka sendiri tidak dapat diandalkan. Begitu sampai di Firdaus, dia menyelinap keluar secara diam-diam dan tertangkap basah. Dia sedikit malu. Dia telah menunggu di istana ini untuk waktu yang lama dan sudah sedikit gugup. Sekarang kami datang untuk mencari amnesti, kami seharusnya berhati-hati dan waspada dalam setiap langkah, tetapi anak kami sendiri. Sehat, Fang Xing mengabaikan mereka dan hanya menatap ke depan dengan tatapan yang sedikit cerah. Namun, di ujung aula, di atas dipan giok, seorang wanita duduk diagonal, memandang dengan malas. Dia mengenakan baju besi ungu emas, bahkan Fang Xing tidak tahu apakah itu bisa dianggap baju besi, karena itu hanya baju besi dada dan perut yang sempit. Tulang selangkanya yang halus dan menawan, leher yang putih, pinggang yang rata dan lembut, serta kedua kakinya yang ramping terekspos ke udara. Dari sudut pandang alam abadi agung yang agak konservatif, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa dia tidak mengenakan apapun daripada mengenakan baju besi. Ngomong-ngomong, hanya ada wanita menawan ini, dengan ekspresi kosong di wajahnya, menatap Fang Xing dengan tenang. Fang Xing juga menatapnya, tetapi dia berdiri di aula. Karena sudut pandangnya, apa yang dilihatnya membuatnya sedikit tersipu. Sebenarnya, jika dipikir-pikir, biksu kecil itu tidak dirugikan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan hal itu dalam hatinya. Tentu saja, dia tidak bisa menunjukkannya di permukaan, jadi dia hanya tersenyum dan menatap wanita itu, menangkupkan tangannya dan membungkuk sedikit, yang membuatnya tampak murah hati dan elegan salam kepada Raja Ibel yang bahagia. Tak usah dikatakan lagi, orang yang mampu duduk pada posisi tersebut dan memiliki akhlak yang demikian mulia, pastilah dialah penguasa surga. Ketika mereka melakukan penghormatan ini, keduanya saling berpandangan dan seluruh aula tiba-tiba menjadi sunyi. Baru saja,
Putra Kaisar Langit Merah Agung diam-diam meninggalkan istana dan berkeliaran kemana-mana, yang memang merupakan hal yang tabu. Meskipun penguasa surga Ibel bahagia tidak marah, wajahnya terlihat sangat buruk dan dia jelas tidak terlalu senang. Sekarang setelah dia bertemu Putra Kaisar Langit Merah Agung ini, tidak seorang pun tahu apakah dia akan marah atau apa yang akan dikatakannya. Namun, yang membuat mereka merasa lega adalah Raja Ibel kebahagiaan ekstrim menatap Fang Xing sejenak, lalu tiba-tiba tertawa, seperti salju musim semi yang mencair, dan terkekeh, Kaisar sedang dalam suasana hati yang baik. Apakah kalian akan jalan-jalan tanpa menunggu Tuan memimpin jalan? Dengan senyuman ini, seolah-olah langit dan bumi pun berubah menjadi warna yang ambigu. Di dalam aula, pasukan abadi dan Jenderal Ibel dari pihak Jiletian semuanya menundukkan kepala dengan tergesa-gesa, tidak berani menatap Raja Ibel Jiletian. Bahkan Junyi yang tingkat kultivasinya adalah seorang Dewa Emas Daluo, pun buru-buru membalikkan badannya, seakan tak berani menatap Raja Ibel Jiletian saat ini. Para pelayan surgawi merah agung yang dibawa Fang Xing semuanya tercengang. Mereka yang memiliki konsentrasi tinggi, setelah mata mereka menyala, segera menggunakan kekuatan abadi mereka untuk melawan kekuatan sihir yang mempesona. Mereka yang konsentrasinya rendah sudah lupa diri. Beberapa di antara mereka tercengang dan meneteskan air liur. Dahi, bahkan dengan tingkat kultivasi Fang Xing, dia merasa tulangnya mati rasa. Dia menatap Raja Ibel dengan tatapan kosong beberapa kali lagi. Dia merasakan tatapan wanita itu menyapu dirinya, dan rasanya seperti ada helaian rambut yang bergerak-gerak di dalam tulang-tulangnya, dan dia merasakan sensasi berdenyut yang hendak meledak. Meskipun dia tidak terganggu, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa wanita ini begitu menawan sampai ke inti. Kaisar, hati-hati. Sang Dewa Abadi yang berdiri di samping Fang Xing tertegun sejenak, lalu dia tersadar dan buru-buru menarik lengan baju Fang Xing. Apakah wanita ini sedang mengujiku? Fang Xing tidak membutuhkan pengingatnya. Dia langsung mengerti maksud dari Raja Ibel kebahagiaan ekstrim. Hatinya tergerak. Dia mengabaikan peringatan Sang Dewa Abadi dan tidak berpura-pura tenang. Sebaliknya, dia lebih fokus dan menatap Raja Ibel kebahagiaan ekstrim sambil tersenyum. Dia tidak menyembunyikan kekagumannya sama sekali dan bahkan tampak sedikit terobsesi. Beberapa napas berlalu, dan matanya terpaku pada dada menjulang tinggi dari Bliss Demon Lord. Setelah beberapa saat, matanya tertuju pada leher putih dan anggun dari Bliss Demon Lord. Aula itu sunyi, dan suasana canggung yang tak terkatakan muncul pelan-pelan. Sang Raja Ibel kebahagiaan, Mochi Er, terlahir dengan tubuh yang menawan dan memiliki kultivasi yang sangat mendalam. Semua lelaki yang ditemuinya akan bersujud di kakinya hanya dengan sekali pandang. Sejauh ini, satu-satunya orang yang sama sekali tidak terpengaruh oleh pesonanya adalah para dewa tua yang telah memutuskan semua nafsu dan seorang pendeta muda yang tampan. Dan sekarang, dia ingin menguji Putra Kaisar Langit Merah Agung, atau terus terang saja, dia ingin membuatnya tampak buruk, jadi dia sengaja memperlihatkan beberapa kekuatan sihir. Tanpa diduga, keinginannya gagal. Putra Kaisar ini tampaknya benar-benar terpesona olehnya, dan ekspresi bingung itu bukanlah palsu, hanya saja, apakah dia telah terpesona terlalu lama. Sebagai Putra Kaisar, seberapa buruk keterampilan kultivasi Qi-nya? Setidaknya dia bisa mengendalikannya, kan? Awalnya dia mengira kalau pangeran ini akan terkejut olehnya, lalu kehilangan pandangannya dan menggunakan kekuatan abadi untuk menahan godaannya. Dengan cara demikian, di satu pihak, ia dapat sedikit melampiaskan amarahnya dan memberi pelajaran kepada pangeran itu atas kejahatannya menyelinap di Paradise. Di sisi lain, hal itu juga akan meninggalkan benih di hatinya, yang akan membuatnya lebih mudah untuk membicarakan apapun nanti. Tetapi sekarang tampaknya situasinya sedikit tidak terkendali. Awalnya dia tersenyum manis, membuat dunia berubah warna. Dia tenang dan malas, dan lembut sampai ke tulang. Namun seiring berjalannya waktu, senyum di wajahnya perlahan memudar. Tatapan mata sang pangeran menjelajahi sekujur tubuhnya dengan liar dan kasar. Dia bahkan merasa malu dan benci. Dia merasa bahwa setiap kali dia menatapnya, dia akan semakin menderita. Kemanapun matanya memandang, dia merasa seperti digigit semut. Senyum di wajahnya berangsur-angsur membeku. Dia tidak bisa menahan batuk pelan. Haha, Yang Mulia, apakah Anda sudah cukup melihat? Oh, haha, maafkan aku. Tampaknya Fang Xing akhirnya bereaksi setelah dia mengingatkannya. Dia dengan enggan mengalihkan pandangannya dari Raja Ibel, tertawa tanpa rasa malu di wajahnya, dan berkata, baju zirah Raja Ibel benar-benar bagus. Bisakah kamu meminjamkannya kepadaku untuk melihatnya? Sopan sekali kamu berkata begitu. Titik. Mendengar hal itu, semua dewa di sisi Yang Mulia mengumpat dalam hati. Terutama para pelayan abadi dan Raja Abadi dari Langit Merah Agung, mereka semua berharap bisa menemukan celah di tanah untuk merangkak masuk. Anda malu sekali mengatakan bahwa Anda sedang melihat baju zirah itu.
Siapa yang akan percaya penjelasan seperti itu? Intinya, Raja Ibel hanya punya sedikit barang itu, dan kamu masih mau meminjamnya untuk melihatnya. Haha, Kaisar bercanda. Raja Ibel kebahagiaan tidak menyangka dia akan berkata demikian, dan merasa sedang digoda olehnya. Dia merasa sedikit tidak senang di dalam hatinya dan berkata dengan ringan. Dalam hatinya, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa sebenarnya yang dipikirkan sang pangeran. Walaupun ada rumor yang mengatakan bahwa putra Kaisar Langit Merah Agung ini telah ditindas selama 1000 tahun, dan meskipun dia kembali dengan kekuatan besar dan membasmi saudaranya, dia gagal dalam pelariannya berikutnya untuk menerobos, dan sekarang menjadi yang terlemah di antara ketiga putra Kaisar, tetapi dia berpikir dalam hati, meskipun tingkat kultivasinya lemah, dia dulunya adalah orang gila yang terkenal di seluruh dunia, dan dia seharusnya memiliki sikap dan latar belakang. Mengapa perilakunya makin lama makin buruk sekarang? Haha. Ku dengar bahwa Raja Ibel kebahagiaan adalah yang tercantuk di 33 surga dalam 3000 tahun terakhir. Sekarang tampaknya dia memang cukup cantik. Kurasa dengan penampilan Raja Ibel, dia bisa masuk dalam 10 besar, belum lagi sebelumnya. Namun dia telah terlanjur menyimpan pesonanya, tetapi sang pangeran enggan menyerah dan berbicara lagi sambil tersenyum. Ketika Raja Ibel Ekstrim Mochier mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tidak tahu apakah dia memujinya atau menghinanya. Apa maksudmu dengan sebelum? Tidak bisakah aku lebih baik dari 10 gadis berambut kuning itu sekarang? Haha, aku hanya seorang selir yang rendah hati, dan Kaisar bercanda. Raja Ibel kebahagiaan Mochier sudah merasakan ada yang tidak beres, jadi dia hanya bisa menjawab asal-asalan. Haha, tidak, meskipun Raja Ibel sedikit lebih tua, dia masih memiliki pesona wanita parubaya. Sama sekali tidak ada masalah baginya untuk masuk dalam 10 besar. Sayangnya, sebelum datang ke sini, aku tidak tahu wanita seperti apa yang bisa menikahi 108 pria. Sekarang setelah aku bertemu Raja Ibel, aku tahu bahwa ada orang seperti itu di dunia. Belum lagi menikahi 108, bahkan menikahi 1,8 juta orang pun masuk akal. Fang Xing masih tertawa dan tidak berhenti. Tetapi saat ini, kata-kata itu telah membuat jantung para dewa di aula berdebar kencang. Orang-orang Jiletian sangat marah, tetapi karena identitas Kaisar Langit Merah Agung, mereka tidak berani meneriakinya. Kedua Dewa Kaisar Langit Merah Agung ingin menutup mulut putra mereka sendiri. Tahukah kamu, meskipun Raja Ibel Jile sering berkata kalau laki-laki boleh menikah dan punya selir, kenapa aku tidak? Namun sebenarnya, ini adalah salah satu hal yang tabu baginya. Hampir semua orang yang menyebutkan ini akan langsung mendapat masalah. Meskipun Daci Tian tidak takut pada Jile Tian, dia ada di sini untuk mencari amnesti. Mengapa kamu ingin membuatnya kesal? Untungnya, Kaisar Liu sangat terkenal sehingga para dewa ini tidak berani membujuknya. 1.800.000 dari mereka, aku tidak tahan. Pada saat ini, Raja Ibel yang bahagia tentu saja merasakan ejekan di balik pujian sang pangeran. Hatinya tergerak, lalu dia tersenyum tenang, lalu mengganti pokok bahasan dan berkata dengan tenang, aku ingin tahu apakah sang pangeran sudah cukup berjalan-jalan. Ini membawa kembali topik semula, dan nadanya sudah mempertanyakan. Kedua dewa abadi Daci Tian keduanya memiliki ekspresi agak muram di wajah mereka. Namun Fang Xing sepertinya tidak mendengarnya, dan berkata dengan jujur tidak, banyak tempat yang penjagaannya terlalu ketat dan tidak boleh dimasuki. Mochier tertegun lagi, berpikir, apakah pangeran ini benar-benar bodoh atau dia sedang menggodaku? Haha, kata-kata pangeran itu menarik. Beraninya aku, Jile Tian, menghentikan yang mulia. Meskipun dia terkejut, Mochier tidak memperlakukan Liu sebagai seorang playboy. Dia tidak berbicara kepadanya dengan ramah, tetapi dia juga tidak terlalu dingin. Dia hanya tersenyum tipis dan menatap Fang Xing dengan penuh arti aku ingin tahu, apa yang ingin dilihat Kaisar. Fang Xing juga tersenyum dan berkata dengan santai tentu saja aku harus melihat semua aspek, kalau tidak, bagaimana aku bisa mengajukan penawaran kepada Raja Ibel. Setelah mendengar candaan tersebut, wajah Mochier tiba-tiba berubah dan ekspresinya menjadi sedikit aneh. Wajah para abadi lainnya di aula berubah drastis, terutama mereka yang berasal dari langit merah besar. Mereka tahu mengapa mereka datang ke surga, tetapi masalah ini sangatlah penting, maka mereka harus membicarakannya dengan ama, memperhatikan perkataannya dan memahami situasinya secara menyeluruh sebelum mengambil tindakan perlahan. Tak seorang pun menyangka bahwa putranya sendiri akan mengucapkan kata-kata ini dengan begitu mudahnya ketika pertama kali bertemu dengan Raja Ibel Surga. Bukankah itu terlalu langsung? Raja Ibel kebahagiaan Mochier jelas juga terkejut. Setelah menatap Fang Xing dengan saksama, dia kembali tenang dan tersenyum lembut, apa yang dikatakan Kaisar agak membingungkan. Apa artinya mengajukan penawaran atau tidak? Fang Xing tertawa terbahak-bahak dan berkata,
Tuan Jile, kita tidak perlu berpura-pura bodoh. Pangeran ini datang menemui Jile Tianmu hanya untuk membicarakan harga dirimu saat ini. Kalau tidak, apakah menurutmu aku bersedia datang dan melihatmu menikahi seorang pendeta? Desir, mendengar ini, Mo Chier sudah sangat marah, dan menatap Fang Xing dengan dingin. Dia tentu saja mengerti apa yang dikatakan Fang Xing, tetapi dia tidak menyangka dia akan mengatakannya secara langsung. Dia tak dapat menahan diri untuk berpikir dalam hatinya, kesombongan Putra Langit Merah Agung ini memang sesuai dengan rumor yang beredar, tetapi aku tidak tahu dari mana dia mendapat kepercayaan diri untuk membuatku marah. Apakah dia tidak takut kalau aku akan menentangnya? Ketika dia memikirkannya, aura ibel yang tak terlihat tampak terpancar dari tubuhnya, menyebabkan temperamennya yang awalnya menawan dan menggoda berubah menjadi semacam perasaan ibel. Saat dia menatapmu, kamu akan merasa seperti sedang dipotong oleh pisau. Aula itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap, seolah-olah suara angin pun telah membeku dalam kehampaan, dan tidak ada seorang pun yang berani membuat gerakan sedikit pun. Hati para dewa dipenuhi kecemasan dan alis mereka berkerut. Mereka berpikir dalam hati bahwa mereka telah mendengar tentang keganasan dan kekejaman Putra Kaisar Langit Merah Agung, tetapi tingkat kultivasinya kini jauh lebih rendah dibandingkan putra-putra kaisar lainnya. Jadi mengapa dia tidak menahan diri? Sekarang, begitu dia melihat sang dewa kebahagiaan, dia mulai berbicara kasar. Dia benar-benar mengira dunia ini adalah wilayah kekuasaannya sendiri di Langit Merah Agung. Apakah dia mengira bahwa Mo Chier, salah satu di antara 6 ibel besar, tidak akan berani melawannya? Pada saat ini, banyak sekali mata yang tertuju pada Fang Xing. Tidak peduli apakah mereka berasal dari garis keturunan Jile Tian atau garis keturunan Daci Tian. Semua mata bagaikan pedang tajam, ingin membasminya. Garis keturunan Jile Tian secara alami karena dia telah membuat marah Raja Ibel, tetapi garis keturunan Daci Tian berpikir, putra kaisar macam apa ini? Jika dia benar-benar ingin mati, mengapa dia menyeret kita untuk mati bersamanya? Namun di antara tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya itu, mata Fang Xing tampak acuh tak acuh, dengan senyum masih di wajahnya, dan dia hanya menatap Raja Ibel dengan tenang. Setelah beberapa tarikan napas, Mo Chier tiba-tiba tersenyum, dan aura aneh di tubuhnya menghilang, tetapi ada tatapan main-main di matanya. Dia tertawa pelan, haha, yang mulia putra kaisar cukup jujur. Namun, sekarang bukan saatnya untuk membicarakan hal ini. Meskipun yang mulia di Liu tidak tertarik pada selir mochi, ini adalah peristiwa besar bagi mochi. Yang lain mengutamakan urusan publik dan urusan pribadi kedua, tetapi saya lebih suka mengutamakan urusan pribadi dan urusan publik kedua. Jadi tunggu sampai saya selesai mengambil selir, dan kemudian diskusikan identitas saya dengan putra kaisar. Fang Xing awalnya sangat marah pada biksu kecil itu, dan dia tidak ingin wanita ini benar-benar tidur dengan biksu kecil itu, jadi dia siap membuat keributan. Namun, dia tidak menyangka ibel ini akan mengemukakan masalah ini atas inisiatifnya sendiri, dan tampaknya menanggapinya dengan sangat serius. Hatinya sedikit mencelos, lalu dia tertawa. Bukankah aku mendengar bahwa Raja Ibel Penjara Agung Bai Xianxi memprovokasi dan pernikahannya ditunda? Itu ditunda. Raja Ibel bahagia tersenyum tipis dan berkata, namun, kebetulan saja Bai Xianxi berubah pikiran sekarang dan tidak lagi berencana untuk menentangku. Dia bahkan dengan tulus ingin mengirimiku hadiah yang berharga untuk memberi selamat kepadaku karena telah mengambil selir. Aku sedang terburu-buru untuk menemukan putra kaisar tadi karena aku juga ingin membicarakan masalah ini dengannya. Nah, jika kita menghitung waktunya, maka macan putih seharusnya segera tiba, kan? Mayat putih itu datang. Fang Xing terkejut saat mendengar ini, dan samar-samar merasa bahwa situasinya agak di luar kendali. Saat dia tengah berkonsentrasi, suara Junyi terdengar dari luar istana melapor kepada Raja Ibel, Raja Ibel Penjara Agung telah tiba. 1700.